Oke, semangat pagi teman-teman semua di Pagi, seluruh pagi. Indonesia. Kita berjumpa lagi pada hari Rabu ini untuk mengetahui sedikit ya manfaat produk sama bisnisnya gimana sih di AFC ini gitu. Tapi memang sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Dendi. Saya bersama dengan partner saya, mitra saya Pak Saya Andi. Andi. Ya, nanti kita berdua akan masing-masing ini apa santai lah bicaranya santai, saling saling mengisi gitu ya supaya nggak Ya, terlalu boring. Nah, saya sendiri dari Jakarta, Dendi, besarnya di Bali. Saya backgroundnya wira swasta gitu ya. Jadi saya di AFC ini karena memang kebetulan dari produknya pertama karena dari orang tua saya yang dulu ngalamin keropos tulang gitu ya, osteoartritis. Jadi nyeri sendi sama uh, keropos tulang gitu. Nah, itu bagi sebagian orang, bukan bagi sebagian orang, tapi rata-rata bagi orang yang sudah usia lanjut, waktu itu umur ibu saya sekitar hampir 70 tahun. Nah, itu pasti udah gak ketolong tuh gitu. Jadi mau diobatin apapun, mau dikasih obat, vitamin D3, susu tulang. kalsium yang untuk tulang gitu, apapun itu yang diberikan untuk tulang, itu nggak ada apa ya, kalau Yang efek. dibilang bukan yang efek, udah nggak ada faedahnya. Jadi diberikan apapun, vitamin, disuruh jemuran, disuruh apa, itu nggak ada yang bisa nyembuhin nyeri kakinya gitu, nyeri sendinya gitu ya. Jadi dari posisi duduk yang lama, ini pasti hampir dialami oleh setiap orang gitu ya. Jadi kalau sudah hampir duduk lama, kalau dia mau berdiri aja itu sulitnya setengah mati dia untuk berdiri saja gitu loh, seperti itu. Nah, tapi akhirnya ketika diperkenalkan dengan AFC ini, dengan metode yang berbeda, cara penanganan ini ya, apa namanya, pemulihannya itu dalam waktu itu ketika sudah sakit itu kan sakitnya sudah hampir 5 tahunan gitu ya, sampai rutin sebulanan itu disuntik gitu ya, sekali suntik bisa 1,5 juta zaman itu, sekarang udah lebih mahal lagi pasti gitu. Nah itu juga hanya sementara aja semuanya. Jadi semua obat-obatan, vitamin, suplemen itu hanya sementara aja gitu, nggak ada yang permanen gitu ya. Karena memang fungsi organ tubuh kita semakin usia lanjut semakin menurun semuanya itunya, kesehatannya, gitu. Kepadatan tulangnya gitu ya, sendi-sendinya, minyak lubrikasinya semua akan berkurang. Tapi akhirnya puji Tuhan dalam ketika dibantu oleh produk AFC ini gitu ya, ternyata perbaikannya sangat signifikan teman-teman. Dalam waktu 10 harian udah mulai bisa jalannya lancar gitu ya. Nah, itu kan dengan biaya yang relatif jauh lebih terjangkau gitu dari pengobatan yang dilakukan selama ini gitu, seperti itu. Nah, kemudian saya pribadi juga ada penyakit juga gitu yang berat juga, nanti saya akan jelaskan juga di dalam penjelasan produknya nanti. Nah, mungkin sementara dari saya begitu, dari Pak Andi mungkin bisa memperkenalkan diri juga sekarang. Oke, luar biasa. Ini guru saya, mentor saya, coach saya, orang tua saya di bisnis AFC ya. Ya, perkenalkan saya Andi Ruansa, asli dari Solo. Solonya Sulawesi tapi ya. Sulawesi. Ya, besar di Jakarta, sekarang stay di Bogor sudah kurang lebih 6 tahunan. Nah, saya diperkenalkan ya produk ini sekaligus bisnisnya oleh Pak Dendi. Ya, pada saat memang saya sedang down di perusahaan lain ya, saya sedang tidak pegang satu perusahaan pun, dan latar belakang saya memang dari dulu PNS ya teman-teman. PNS itu pemain network sejati, jadi sudah pindah sana sini, ya alhamdulillah, puji syukur di terakhir di PT Besti itu ya dapatlah ya kurang lebih hampir 2 M-an. Nah, namun ternyata pelajaran yang saya ambil dari situ bahwa kalau perusahaan itu lebih dominan menjual hak usaha, menjual iming-iming, menjual potensi bisnis dan sebagainya, reward dan sebagainya, itu pasti akan cepat atau lambat ya. Paling lambat itu paling lama ya, 5 tahun itu pasti rugi. Nah, itu pelajaran yang saya ambil. Nah, ternyata dari kurang lebih 30 tahunan saya jadi PNS, pemain network sejati, saya mengambil kesimpulan bahwa yang paling utama adalah produknya. Kalau produknya bicara, ya, seandainya satu dunia ini tidak suka dengan network marketing, tetap kalau produknya bicara tetap dibutuhkan. Nah, ngomong-ngomong Pak Andi, sorry, ngomong-ngomong 30 tahun itu kira-kira ada berapa perusahaan tuh Pak Andi? 40-an Pak Dendi, sekitar 42-an. Memang tapi saya ya gitu karena nggak enak selama ditawarin oleh teman sahabat gitu, saya nggak enak nolaknya. Nah, namun yang saya jalankan kurang lebih 6 atau 7 gitu ya. Oh, yang serius ya? Yang serius, ada Mama W, Cece Enit ya, Kakak Eling, TTNC, Diri Terbang, macam-macam ya. Nah, jadi banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari, karena saya nggak punya pilihan lain. Saya sekolah ya pas-pasan, SMA juga SMA-nya nggak jelas gitu ya. Saya nggak punya latar belakang
pendidikan yang bagus, latar belakang finansial yang bagus. Ayah saya cuma petani biasa. Paman saya ikut paman ketika orang tua sudah meninggal sebagai nelayan. Jadi saya merasa nggak punya pilihan selain network marketing, gitu ya. Padahal saya punya impian juga pengen sukses, gitu ya, pengen kaya seperti orang-orang. Nah, akhirnya 1 tahun yang lalu diperkenalkanlah oleh Pak Dendi, ya. Padahal Pak Dendi saya kenal sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi 6 tahun beliau mantau saya, gitu ya sebenarnya. 6 tahun beliau mantau saya, akhirnya datanglah di momentum yang tepat, saya diperkenalkan. Awalnya juga paling juga ngecap ya, biasa kecap itu selalu nomor 1. Namun bersyukur saya diberikan 2 lembar brosur. Sampai di rumah sebenarnya brosur itu saya mau buang, tapi sampai di rumah saya taruh di meja. Ketika saya taruh di meja, istri saya datang gitu ngebaca. Ngomong-ngomong suara saya cukup jelas ya, aman ya? Clear, aman. Oke. Nah, istri saya baca, wah ini pasti network lagi ya. Waduh, udahlah yang sudah terbukti aja katanya. Tapi ketika dia baca, oh ini AFC, nah ini AFC ini produknya teman saya bla bla bla. Wah, dari situ saya coba lihat-lihat lagi. Oh ternyata memang yang kemarin saya diceritakan oleh Pak Dendi masuk kanan keluar kiri gitu ya. Karena nggak semudah itulah saya di prospek sebenarnya ya, apalagi sudah banyak sekali pengalaman di dunia network gitu ya. Nah tapi akhirnya saya dipertemukanlah dengan top leader yaitu Pak Budi Arwin, dan seterusnya akhirnya hadir di acara-acara. Disitulah saya mulai meyakini dan saya langsung ambil keputusan karena saya nggak punya uang ya pada saat itu modal. Akhirnya saya jual mobil dan saya ambil langsung kurang lebih 40 jutaan lah. Dan baru pertama kali seumur hidup saya berinvestasi sebanyak itu ya untuk join di suatu perusahaan network, karena saya betul-betul yakin. Kenapa? Yang membuat saya yang yakin selanjutnya adalah selain produknya testimoni istri, itu sudah ada 2 orang yang menunggu untuk join padahal saya belum join. Nah itu dia. Nah itu sekilas ya, nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Oke. Silakan. Boleh sedikit Pandi ya. Baik. Boleh sedikit tadi yang tentang istri yang tahu duluan produknya itu cerita tentang apa sedikit aja coba. Oh iya, ya bagus. Jadi ketika istri saya, oh ini AFC ya, AFC ini yang dikonsumsi oleh suaminya teman saya, jadi teman anak sekolah gitu ya, ibunya teman anak sekolah, bapaknya itu kena kanker darah ya, terus paru-paru dan sebagainya, paru-parunya terendam air dan sebagainya, banyak cairan. Nah akhirnya dirawat di RSUD bukan kabupaten, kota Bogor. Nah baru sekitar 2 pekan ya, 14 harian dia konsumsi 2 pagi 2 sore ya, 2 pasang pagi 2 pasang sore. Nah, itu sudah bisa nyetir lagi ke Bandung dari Bogor. Itu kan tadinya hanya di koma aja gitu. Iya, koma aja. Iya, koma lah. Iya, awalnya pakai selang gitu. Oke. Ini kebetulan ada istri saya tapi dia nggak mau ngomong. Padahal itu storytellingnya bagus sekali. Nah dari situlah saya cukup meyakini ya produk ini luar biasa, apalagi ya namanya Jepang ya, kualitas ya, kita tahu teknologi, belum lagi saya coba lihat lagi apa itu perusahaannya, ternyata memang bukan perusahaan network dan seterusnya. Gitu Pak Dendi. Oke, luar biasa. Jadi kita memang masing-masing ada perkenalan pribadi masing-masing kenapa sampai ada di AFC ini. Tapi memang banyakan sih dari hasil kualitas bukti nyata dari hasil produknya sendiri. Seperti itu. Oke, untuk thank you atas perkenalannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke perkenalan produknya. Baik, silakan Pak Dendi. Oke. Ya, by the way teman-teman nih, selamat bergabung ya bagi yang baru. Ini sebuah peluang sehat holistik sekaligus sehat finansial. Kita akan sharing-sharing sama-sama bersama pakarnya. Beliau sudah sangat ekspert dan profesional di AFC, jadi kita tunggu materinya. Coba di chat di kolom obrolan, ada yang baru kan sini? Oke, lanjut, sudah siap nampaknya. Silakan Pak Dendi. Oke.
Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan produknya. Ini perusahaannya dari AFC namanya, Asayama Family Club. Ini sebuah brand makanan sehat, nutrisi gitu ya dari Jepang. Ini adalah perusahaan farmasi dari Jepang, farmasi tapi non kimia. Ini agak beda dengan farmasi-farmasi yang kita kenal saat ini gitu ya, yang pasti kimia. Nah, tapi ini non kimia farmasi. Nah, kemudian mereka juga menemukan satu metode yang sekarang lagi mulai hit gitu ya, mulai hit, mulai viral. Itu ternyata semua permasalahan itu intinya ada pada sel kita sendiri gitu loh. Semua fungsi-fungsi organ kita itu banyak yang bermasalah sehingga perlu diperbaiki oleh sumbernya. Nah, sumbernya itu adalah namanya stem cell. Nah, karena itulah mereka dari AFC Jepang ini mereka mengembangkan satu metode namanya stem cell terapi gitu ya, seperti itu. Tapi ini bukan produk stem cell. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di dalam. Nah, stem cell ini adalah disebut pabriknya dari seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi induknya. Jadi semua apapun dalam tubuh kita itu dibentuk oleh stem cell. Jadi dia induknya gitu ya. Jadi sel mata kita, sel jantung, sel paru, sel tulang, sel saraf, sel darah, seluruh organ tubuh kita itu dibentuk sama stem cell. Jadi hanya sel inilah satu-satunya yang mampu sebenarnya memperbaiki semua kerusakan tubuh kita. Karena dia induknya yang membentuk seluruh tubuh kita gitu ya. Jadi kalau induknya yang memperbaiki, pasti dia akan membentuk semuanya akan menjadi sempurna kembali, menjadi normal kembali sesuai dengan desain awalnya, seperti itu. Nah, di sini ada slide ini ya, sepintas. Ini kita sebenarnya tiap hari itu stem cell itu bekerja dengan sangat luar biasa gitu ya. Dari mulai kita janin, terbentuk janin, sampai kita usia lanjut, ini tidak habis-habisnya memproduksi sel-sel baru. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Karena apa? Setiap detik itu ada jutaan bahkan miliaran sel yang mati. Dari sel otak, sel darah, sel kulit gitu ya. Bayangkan di dalam slide-nya ya. Jumlah sel dalam tubuh ada sekitar 60 sampai 100 triliun gitu ya. Nah, setiap hari ada keseluruhan gabungan sel kita itu ada sekitar 432 miliar sel yang mati dan berganti baru. Nah, pada otak dia bisa kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Darah itu bisa 2 juta sel dalam per detik gitu ya. Nah, per kepingnya itu bisa umurnya hanya 120 hari gitu ya. Kulit juga kehilangan 40.000 sel dalam satu hari. Jadi tiap hari ini harus banyak sekali dia perlu tenaga gitu ya, perlu energi yang memproduksi sel-sel ini supaya kita bisa tetap beraktivitas, supaya kita masih bisa hidup gitu ya. Sel otak kalau misalnya dia nggak tergantikan, kita akan langsung lumpuh total gitu ya. Darah, kulit itu akan kita langsung akan keriput gitu ya. Darah kita akan kekurangan darah, itu akan menyebabkan komplikasi yang menyebabkan berbagai macam komplikasi yang akan membuat kita nggak bisa beraktivitas sama sekali. Jangankan beraktivitas, hidup aja nggak bisa gitu seperti itu. Nah, makanya sistem sel inilah yang yang difokuskan oleh dari farmasi Jepang supaya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi waktu bayi itu stem cell itu berlimpah dia. Jadi satu stem cell itu bisa mengakomodasi sekitar 10.000 sel dalam tubuh kita gitu seperti itu, karena dia masih baru gitu ya, masih masa pertumbuhan. Jadi pertumbuhan stem cellnya, sel-sel barunya itu berlimpah seperti itu. Makanya kita melihat ya bahwa ketika dari janin sampai kita usia remaja itu kan proses pertumbuhannya itu sangat cepat sekali gitu ya, karena berlimpah sekali ya sel-sel gitu. Makanya juga ketika kalau misalkan anak kecil sakit itu akan cepat sembuhnya karena sel-sel barunya melimpah. Jadi kalau setiap hari ada sel yang mati 1 juta, mungkin yang numbuh bisa 2 juta, 3 juta, lebih banyak daripada yang mati seperti itu ya. Tapi ini akan berbanding terbalik kalau sudah menginjak usia dewasa sampai usia lanjut. Sel-sel yang mati akan lebih banyak yang mati daripada yang tubuh baru, sehingga lambat laun kita akan menua secara perlahan gitu ya. Akhirnya fungsi-fungsi organ tubuh kita pun melemah gitu ya, mulai nggak kuat fisiknya, kulit mulai keriput, rambut mulai ubanan gitu ya, tulang mulai kropos gitu ya, fungsi-fungsi organ juga mulai melemah, gampang sakit. Akhirnya salah satu ada organ yang gagal, akhirnya kita mengalami sakit dan akhirnya meninggal gitu ya, seperti itu ya. Karena kita ini kekurangan sel-sel baru gitu ya, yang untuk memperbaiki organ tubuh kita gitu ya. Nah, disinilah poinnya di AFC. Nah, stem cell tadi itu akan langsung diberi nutrisi. Jadi ditargetkan langsung ke nutrisi ini akan langsung mentargetkan stem cell kita, sel induk kita supaya dia bisa aktif kembali untuk memproduksi sel seperti sebelum usia 18 tahun, 19 tahun. Jadi pertumbuhan sel kita akan kembali melimpah gitu ya. Berapapun usia kita saat ini gitu ya. Nah, ketika sel-sel itu diproduksi kembali seperti 18 tahun, akhirnya dia kembali mampu untuk memperbaiki, menangani semua kerusakan sel-sel yang ada seperti itu, sehingga fungsi organ tubuh kita akan bisa menjadi normal kembali gitu ya.
Nah, jadi ketika kita diberikan nutrisi AFC ini, stem sel kita akan aktif lagi seperti saat usia remaja, gitu seperti itu ya. Bahkan ada penelitian, kalau kita melakukan terapi alternatif stem sel ini selama 6 bulan, rutin minimal gitu ya, itu umur sel kita akan kembali muda kembali, bisa sampai 15 sampai 20 tahun lebih muda daripada umur fisiknya kita sekarang. Misalnya saya contoh kayak misalnya saya umur 50 tahun saat ini, ketika saya diberikan nutrisi dari AFC ini gitu ya, itu umur sel saya sekarang ketika dicek di lab gitu ya, umur sel jantung, sel darah, sel tulang dan lain-lain itu bisa jadi 30 tahun lebih muda, 20 tahun lebih muda dari sekarang. Saya ngalamin Pak Dendi, saya mengalami. Baru 14 hari saya konsumsi, saya cek, ternyata usia saya pada saat itu 52 tahun, usia stem cell saya 38 tahun. Nah, 38 tahun gitu. Jadi usia sel-sel kita menjadi remaja kembali, menjadi muda kembali seperti itu. Nah, otomatis fungsinya pun, kekuatan fisik kita pun akhirnya balik kembali seperti waktu sebelum kita remaja gitu ya. Jadi kuat sekali gitu ya. Saya bahkan hampir nggak pernah capek-capek gitu ketika konsumsi ini gitu. Nah, ini juga kalau kita melakukan suntik stem cell itu memang hasilnya seperti instan gitu ya. Tapi memang biayanya itu sangat mahal sekali karena dia harus disuntik per organ tubuh gitu ya. Kalau misalnya tulangnya sakit, sendinya sakit, dia sendinya disuntik, tulangnya disuntik gitu ya, ginjalnya disuntik dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi memang kalau misalnya dia diabetes, dia harus disuntik sel pankreas gitu. Tapi memang biayanya sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran gitu ya, seperti itu. Ini juga nggak bisa dilakukan sembarangan oleh semua orang gitu ya, nggak semua rumah sakit bisa melakukan, hanya tertentu aja yang sudah ada izinnya, seperti itu. Ini juga prosedurnya sakit sekali gitu. Ini ada videonya, nggak saya putar karena cukup panjang durasinya. Jadi pertama-tama diambil dulu stem cell dari belakang tulang dekat paha bokong di atas itu ya, dibor dulu tulangnya, bayangin ya tulang dibor gitu, sakitnya minta ampun. Kita ketusuk jarum aja udah teriak gitu, aduh ini dibor gitu dengan jarum yang besar gitu seperti itu. Nah, sulit dilakukan terapinya, dia sakit dan juga mahal sekali gitu. Nah, kita di sini berbicara tentang alternatifnya gitu ya, yang jauh lebih terjangkau gitu ya, dan lebih efektif sebenarnya. Dan nggak perlu prosedur khusus, jadi kita bisa lakukan mandiri di rumah seperti itu. Nggak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Nah, di sini yang pertama adalah produk dari SOP Subadasi seperti itu. Nah, ini adalah produk yang unggulan, salah satu produk unggulan dari 3 produk yang ada di AFC yang akan saya perkenalkan. Jadi dia bahannya dari kandungan utama dari selaput pembungkus telur. Jadi bukan telurnya, tapi selaputnya, jadi yang membungkus. Jadi kalau ibu-ibu suka belah ikan gitu ya, yang ada telurnya telurnya pasti kan akan menyatu gitu ya, nempel gitu. Nah, karena telurnya itu sebenarnya dibungkus sama selaput kantong telurnya, seperti plasenta manusia gitu, seperti itu. Nah, itulah bahan baku utama yang dipakai. Kemudian ada bahan-bahan lain dari sardine peptide, dari fruit flow. Ini fruit flow ini dari selaput biji tomat yang akan saya jelaskan kegunaannya nanti di dalam. Nah, ini kandungannya. Ini banyak sekali, semuanya alami produknya, organik ya gitu ya. By the way, mereka juga punya sertifikat organik. Jadi kalau sebuah produk yang ngaku organik, mereka harus punya sertifikat organik yang membuktikan bahwa memang benar-benar produknya pure, murni, itu non kimia seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita dulu pernah tes ya, produk-produk yang populer gitu yang viral di Indonesia gitu ya, produk herbal, produk alami, non kimia ini segala macam, ternyata pas dicek itu banyak sekali kimianya gitu ya. Nah, tapi kalau di AFC Jepang ini mereka nggak bisa sembarangan. Kalau mereka ngaku organik, mereka harus punya sertifikasi organiknya gitu. Nah, apa yang membedakan produk AFC ini ya dengan produk-produk lainnya? Nah, itu kan semua tadi seperti Pak Andi bilang, semua pasti kecap nomor 1 gitu ya. Nggak ada yang mau aku nomor 2 gitu ya. 1,5 nggak ada, pasti nomor 1. Produk kita yang terbaik. Bahan-bahan kita yang terbaik, nggak ada yang punya, hanya kita yang punya gitu. Nah, tapi ketika saya di AFC, saya baru tahu gitu ya, bahwa ternyata sebuah produk itu yang nyata reaksinya gitu, hasilnya itu kalau sudah mempunyai namanya sebuah paten fungsi. Jadi fungsinya ini yang dipatenkan. Apa sih fungsinya gitu ya? Jadi di sini ada cell regeneration effect. Ini ada jadi untuk regenerasi sel rusak yang pertama paten fungsinya. Jadi ini sampai bukannya brand yang dipatenkan saja ya, tapi fungsinya gitu untuk regenerasi sel rusak, terus untuk memperbaiki sirkulasi pembuluh darah, anti darah tinggi, terus anti pembekuan darah. Ini banyak yang berhubungan dengan darah karena semua penyakit dari darah asalnya banyak kan gitu kok, masalah dengan darah gitu ya. Kemudian yang menjadi hal secara umum ini perbaikan di sini di daerah paten fungsi untuk regenerasi sel rusak. Karena semuanya itu yang diperbaiki, semua organ tubuh kita yang ada dalam tubuh kita itu akan mengalami perbaikan ketika si stem cell ini bekerja, ketika stem cell ini sudah diaktifasi oleh produk AFC Subadasi ini gitu ya. Nah, paten-paten berikutnya juga ada tambahan ya dari SOP Subadasi yang baru ini, yang gold ini. Nah, itu ada tambahan 4 paten fungsi lagi gitu ya. Nah,
itu ada untuk peremajaan sel gitu ya, untuk anti penuaan, kemudian untuk anti asam urat, sama untuk peningkatan fungsi liver. Jadi ada tambahan 4 paten fungsi lagi, yang mana kesemuanya ini, paten-paten fungsi ini akan semuanya bersinergi gitu ya, semua bersinergi supaya proses regenerasi selnya itu akan menjadi sempurna lagi. Nah, kemudian sel-sel yang terbentuk dari hasil regenerasi sel yang baru, itu juga usianya kan lebih panjang lagi, karena ada paten fungsi untuk peremajaan sel, untuk anti penuaan, sehingga dia akan proses improvement atau perbaikan untuk orang-orang yang sakit gitu ya, itu akan menjadi semakin membaik, karena selnya lebih bertahan lebih lama, sel-sel baru yang sehat itu, seperti itu. Dan ajaibnya lagi, itu tubuh kita ternyata punya blueprint, seperti gambar kerja ya, sebuah bangunan gitu ya. Semua itu kan ada gambar kerjanya. Kita mau bikin mobil pun ada gambar kerjanya gitu semua itu ya. Nah, kalau sampai mobilnya rusak tabrakan atau enggak, kalau nggak salah kita mau renovasi rumah, itu pasti kita, arsiteknya, kontraktornya pasti akan melihat blueprint tadi gitu ya, cetak biru tadi gitu. Nah, tubuh kita juga sama punya blueprint cetak biru tadi. Sehingga ketika diregenerasi gitu ya, kerusakan tubuh kita, itu dia akan, sistem sel itu akan membaca blueprint tadi, dan dia akan membalikkan semua bentuk dari organ tubuh kita yang dulu misalnya rusak gitu ya, seperti orang diabetes itu kan hancur-hancuran tuh ya rusaknya tuh, kalau misalnya udah luka gitu kan bisa terekspos tulang sampai ke tulang-tulangnya gitu ya, itu benar-benar bisa balik lagi sampai ke bentuk awalnya lagi seperti itu ya. Bahkan saya waktu itu sempat dampingi orang yang pasien kanker payudara, yang payudaranya sudah bentuknya seperti batu karang gitu ya, sudah tidak berbentuk istilahnya gitu. Itu ketika kita dampingi pakai produk AFC ini, itu luar biasa sekali, bisa balik lagi seperti bentuk asalnya seperti itu ya. Nah, jadi juga paten ini apa sih paten fungsi gitu ya. Jadi ini sebuah uji klinis medis sebenarnya gitu ya. Uji klinis medis yang dilakukan selama bertahun-tahun, ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga negara di tempat dilakukan uji klinis. Jadi ada beberapa negara yang melakukan ini, ada yang di Jepang, di Amerika, di Eropa, di Inggris ya, di Korea, di China gitu ya. Jadi mereka lakukan ini selama puluhan tahun uji klinisnya. Bayangkan gitu ya. Jadi ini bukan produk kemarin sore, teman-teman. Mereka sudah lakukan ini udah puluhan tahun gitu, karena perusahaannya sendiri pun gitu ya, yang perusahaan modernnya ini AFC ini sudah ada dari tahun 1969 gitu ya, tapi mereka punya perusahaan herbal itu yang dari tahun sudah ada berdiri sejak tahun 1831 seperti itu ya. Nah, itu hampir 200 tahunan gitu ya. Jadi mereka memang sudah di bidang organik ini, produk organik itu sudah ratusan tahun pengalamannya gitu. Nah, makanya mereka punya track record gitu ya, untuk sejarahnya untuk mengetahui semua bahan-bahan ini memang sudah lama sekali gitu. Bahan-bahan alami seluruh dunia mereka sudah pelajari semua gitu ya. Dan makanya mereka sudah melakukan ini puluhan tahun uji klinis medisnya sebelum ini diluncurkan ke publik. Sampai uji klinis ini berhasil dilakukan oleh lembaga negara, ini harus berhasil loh teman-teman. Nggak boleh ada yang gagal gitu ya. Nggak boleh ada efek samping juga gitu, seperti itu. Nah, sampai dia ada yang, jangankan gagal atau ada efek sampingnya, nggak bereaksi aja ya kepada 2 atau 3 orang, paten fungsi ini nggak bisa didapatkan gitu. Jadi ini benar-benar sebuah nilai poin yang tidak bagi saya sih belum ada yang bisa ngelawan di Indonesia gitu. Karena hanya ini yang punya paten fungsi. Jadi kalau teman-teman ditawarin produk ini loh, bahan baku dari Mars gitu, dari Venus misalnya gitu, bukan dari Jerman lagi gitu ya, dari angkasa luar misalnya gitu. Oh, paling canggih lah. Tapi kalau misalnya kita tanya, ada nggak paten fungsinya seperti ini? Kalau mereka bilang ada, mana gitu, seperti itu. Kalau kita ada semua dokumennya gitu. Jadi sebuah produk yang sudah ada paten fungsi seperti ini, itu pasti terjadi perbaikan seperti itu ya. Itu semacam kayak jaminan ya. Cuman kita memang tidak boleh pernah berkata pasti bisa sembuh, enggak gitu. Tapi ini adalah jaminan bahwa produk ini pasti bekerja seperti itu ya. Jadi memang paten fungsi ini bukan kecap lagi teman-teman. Nah, tapi kalau produk yang tidak ada paten fungsinya, nah itu kecapnya pasti banyak seperti itu. Iya. Nah, ini juga ada dari kayak seperti BPOM-nya di Eropa ya, European Food Safety Authority (EFSA). Ini juga sudah didapat juga dari AFC, dan juga FDA dari Amerika, Food and Drug Association gitu ya. Jadi BPOM yang Amerika. Nah, itu standar-standar yang dari Eropa Amerika ini memang yang sulit sekali kita untuk masuk ke sana ya. Nah, ini semua bahkan dapat Bronze Quality Award di Eropa, di Belgia, ini sebagai produk terbaik juga di sana gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ini ya, kakinya ini sudah, bolongnya ini udah hampir tembus ke belakang ini, seperti itu. Ini bisa balik lagi teman-teman. Nah, karena biasanya orang kalau diabetes yang rusak itu adalah sel pankreasnya gitu ya. Sel pankreasnya nggak bisa mengeluarkan insulin alamiah sendiri. Nah, sehingga ketika sel pankreasnya itu diregenerasi, diperbaiki ya, nah itu akan langsung gulanya akan langsung jadi, insulinnya akan jadi normal lagi keluarnya, sehingga gulanya akan menjadi normal, baru bisa mengalami perbaikan di kulitnya ini gitu.
Jadi kita perlu tahu cara kerjanya gitu ya. Oh ini bisa untuk nyembuhin diabetes, oh ini bisa untuk nyembuhin kanker apa sih? Ya caranya gimana metodenya gitu. Kalau ini jelas. Jadi si SOP Subarasi ini target utamanya untuk memberi nutrisi, ngasih makan lah istilah gampang itu, ngasih makan sistem sel kita sehingga sistem sel kita bisa aktif lagi dan mampu lagi, punya kekuatan lagi untuk melakukan proses regenerasi atau perbaikan sel seperti itu. Sehingga inilah yang terjadi ya. Kakinya rusak bentuk apapun itu akan balik lagi. Kecuali kalau udah diamputasi ya seperti ini ya, nggak bisa balik ya. Tapi kita berharap karena sudah mulai ada juga gitu ya perkembangan dari teknologi, perkembangan terobosan-terobosan kesehatan itu akan semakin advance lagi, semakin luar biasa lagi ke depannya. Bahkan sekarang ini mungkin tahun depan sudah mulai keluar untuk stem cell untuk gigi gitu ya, bahkan gigi yang udah tanggal nanti bisa tumbuh lagi gitu. Karena kebetulan saya kemarin baru cabut gigi 2 gitu, gigi bungsu. Jadi jadi sekarang agak bengkak nih, udah kayak Deddy Corbuzier, rahang gede banget nih. Nah ini banyak kan rata-rata diabetes gitu ya. Ini yang penyakit yang kalau dia di obatin apapun nggak akan bisa sembuh, apalagi kalau dia udah luka basah kayak gini gitu ya. Udah pasti diamputasi ya, bayangkan seperti ini posisinya gitu ya. Nah ini teman-teman, ini udah kayak mumi. Jadi ini tulang, posisinya warnanya hitam ini adalah tulang semua gitu. Tinggal Jadi copotnya doang ya. tinggal nunggu copot. Teman saya kebetulan ada yang diabetes seperti ini, di jari kelingkingnya itu tiba-tiba copot teman-teman gitu. Nah ini bayangkan ya, posisi yang tidak bisa tertolong itu bahkan bisa pulih kembali. Ini lihat ya, dagingnya tumbuh kembali, tulang-tulangnya jadi putih lagi, jadi hidup lagi gitu, sampai posisinya jadi nutup kembali seperti itu. Jadi sedahsyat itu kemampuan regenerasi sel tubuh kita yang diberikan Tuhan oleh Tuhan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri gitu. Asal sistem sel kita tadi itu dikasih makanan yang tepat, nutrisi yang tepat ya, sehingga dia mampu punya kekuatan untuk memperbaiki diri kita sendiri seperti itu. Nah ini ya, lihat nih. Ini tuh ini posisi orang yang kulitnya terbakar hangus ya. Hangus ini. Ini dalam waktu sekitar 4 hari. Hari keempat udah tumbuh kulit barunya. Secepat itu dia proses regenerasi sel. Padahal dia cuma konsumsi 1 saset per hari. Tapi ini bukan jadi patokan ya, karena tiap orang kebutuhannya beda-beda, tergantung komplikasinya gitu ya, pola hidupnya gitu ya. Kalau orang diabetes tetap minum gula ya nggak bisa sembuh dia gitu. Ini bukan obat dewa, tetap aja gitu. Nah ini juga sampai ke autoimun pun gitu ya. Nah ini autoimun kan dia kan karena imunnya nggak waras ya dalam tanda kutip gitu ya. Dia nyerang sel-sel sehat. Kalau dia kebetulan nyerang kulit, jadi kulitnya jadi rusak seperti ini gitu ya, bersisik gitu. Ini kan bisa sampai melepuh, ini bisa sampai sakit banget gitu. Nah itu bisa si imun tadi gitu ya, itu akan dinormalkan kembali gitu, supaya dia waras lagi ya. Waras lagi, sesuai dengan fungsinya untuk melindungi tubuh kita gitu, bukan nyerang kita seperti itu. Ini banyak sekali kasus-kasus autoimun. Ternyata memang itu dari efek samping dari kita konsumsi antibiotik gitu dan lain-lain ketika waktu masa kecil atau enggak masa waktu ibunya masih hamil gitu ya. Itu banyak jadi autoimun, jadi autis, jadi macam-macam gitu ya. Nah itu yang ini harus yang kita perbaiki di sini gitu. Nah kita beruntung sekali kita ketemu sumber yang bisa untuk memperbaiki seluruh ketidaknormalan dalam tubuh kita sehingga semuanya akan dibuat normal kembali. Nah kemudian kita masuk ke produk yang kedua, namanya Utsukushi. Nah Utsukushi dalam bahasa Jepang artinya cantik, karena orang Jepang percaya dengan usus yang sehat maka tubuh kita akan menjadi sehat dan otomatis menjadi cantik. Nah sebenarnya poinnya semua di sini semuanya nih, asal muasalnya nih. Untuk sebenarnya semua perbaikan tubuh kita itu inilah pembuka jalannya si Utsukushi ini. Nah ini dari bahannya dari banyak sekali, dari bahan-bahan dari bakteri baik atau probiotik ya. Nah probiotik ini itu sebagian besar dalam tubuh kita itu sebenarnya tubuh kita penuh bakteri baik sebenarnya. Ada sekitar 3 triliun. Jadi tubuh kita sebenarnya banyak sekali bakterinya, tapi bakteri baik yang fungsinya untuk menjalankan semua metabolisme dalam tubuh kita, untuk menyiptakan vitamin, untuk menyiptakan sel baru atau sel sehat. Dia semua ini pelakunya gitu ya, yang masyarakat yang melakukan kerjanya seperti itu ya. Ini makanya penting sekali ini si probiotik ini. Dia juga tugasnya bisa untuk membersihkan area-area di organ-organ tubuh kita ya, dari racun-racun, dari kuman-kuman, dari endapan-endapan, terutama di daerah usus. Ini ada jenis-jenisnya, Lactobacillus lactis, ada lactic acid bacteria, Bifidobacterium longum. Ini adalah 3 probiotik terkuat di dunia gitu ya. Nggak semuanya. Oh, jadi saya tinggal beli ini dong ya, probiotik aja di toko-toko obat gitu ya. Oh, nggak semuanya sama probiotiknya. Nggak semua probiotik punya kekuatan yang sama dengan probiotik yang ada di AFC ini gitu. Karena apa? Probiotik itu sangat rentan dengan asam lambung gitu ya. Nah, begitu kan asam lambung, banyak kan mati dia gitu, seperti itu.
nggak sampai ke dalam usus kita, nggak sampai ke lambung kita, akhirnya nggak jadi apa-apa, nggak ada jadi terserap gitu ya. Tapi kalau yang jenisnya DFC ini memang sudah terpilih, terseleksi ini jenis probiotik yang paling kuat sehingga dia mampu melewati asam lambung kita seperti itu. Jadi bisa akhirnya bekerja dalam tubuh kita. Nah kalau misalnya teman-teman tahu minuman probiotik ya, bahasanya apa tuh kalau bahasa bahasa YKL. apa YKL, minuman YKL yang banyak dijual di supermarket. Nah itu kan botol-botolan yang mini-mini itu isinya probiotik juga, tapi dari jenis yang berbeda. Jadi tugasnya untuk melakukan pencernaan supaya lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kita kebanyakan jadi mencret malah gitu. Nah dengan perbandingannya dalam satu saset usukusi itu setara dengan sekitar 150 botol produk YKL tadi gitu dari Jepang juga nih. Dan dia jamin kalau kita minum 150 botol udah pasti mencret dan diabetes. Iya. Cukup 2 aja katanya sehari. Cukup 2. Nah, ini setara dengan 150 botol gitu. Nah, apakah nggak ada efek samping itu? Nah, sekali lagi kita akan balik lagi ke paten fungsi tadi gitu ya. Kalau sudah ada paten fungsi itu pasti nggak ada efek samping. Jadi kita nggak usah khawatir sama sekali gitu ya. Nah ini juga size-nya ada ukurannya gitu. Ini kan bentuknya bubuk semua gitu ya. Ini ada bubuknya ada size-nya. Kita jelas semua di sini. Benar-benar kalau dibilang nano size ada ukurannya. Ini 800 Dalton. Jadi ini sebenarnya micro sekali ukurannya gitu ya. Tinggal sampai bisa ditabur di bawah lidah. Itu akan menyerap dengan sempurna dan akan terurai dengan sempurna dalam tubuh kita tanpa meninggalkan endapan sama sekali seperti itu ya. Jadi bisa benar-benar produknya bekerja dengan sangat luar biasa, sempurna dia reaksinya. Ini bahan-bahannya ada takara kobu itu kayak rumput laut di utara Jepang gitu ya. Ada biji kiwi, ada resveratrol, biji anggur, ada ekstrak nanas, ada salmon DNA. Ini yang biasa dipakai untuk kecantikan gitu ya. Nah di sini juga tersimpan blueprint tubuh kita gitu. Ada bakteri baiknya ini 3 jenis ini, ada bawang hitam, ada glutathione, induk dari antioksidan yang paling kuat gitu di dunia, ada vitamin D, ada kolagen ikan gitu ya. Jadi ini juga banyak kolagennya, mengandung kolagen, ini setara dengan 10 kolagen biasa dia dalam satu saset ini gitu. Nah ini bahan-bahannya ada banyak lagi sebenarnya nggak ditulis di sini semua. Nah bayangkan ini ya, kalau kita tadi yang dari pertama juga yang SOP Subarashi itu ya, dengan 8 paten fungsi, si Utsukushi ini juga 8 paten fungsi, dengan bahan yang melimpah gitu ya. Ini bayangkan kalau kita beli satu satuan, saya udah tahu nih rahasianya, bahannya ini nih ya. Terus teman-teman beli sendiri gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung itu bisa mengeluarkan sampai budget sampai dengan bahan-bahan yang terkumpul di sini. Itu bisa sampai satu boxnya itu kita bisa sampai harus mengeluarkan budget sampai sekitar 10 jutaan teman-teman. Itu sangat luar biasa mahal sekali kalau kita beli satuan gitu ya. Karena apa? Mereka ini mengumpulkan bahan ini nggak cuma cuma sedikit-dikit aja, cuma 5 gram atau enggak. Ini kalau digabung mungkin bisa sampai puluhan kilogram teman-teman gitu ya. Kayak yang di bahan pertama selaput biji tomat, itu tuh mereka itu dalam satu saset itu setara dengan 1 galon selaput biji tomat teman-teman gitu. Bayangkan. Jadi kalau tinggal diganti aja, oke, kita beli tomat aja gitu ya. Nggak mungkin kita bisa makan 1 galon gitu sehari gitu. Dan selaput biji tomatnya aja gitu. Itu kan budgetnya akan lebih mahal gitu seperti itu ya. Daripada kita beli satu saset di sini gitu. Jadi ini sepersepuluhnya. Kita hanya mengeluarkan budget sepersepuluhnya dari realnya gitu ya. Kalau kita beli bahan bakunya secara satuan gitu ya. Perbandingannya 1:10 seperti itu. Jadi ini sangat jauh lebih terjangkau seperti itu. Jadi semua ini sebenarnya dari kumpulan puluhan kilogram bahan itu dipadatkan menjadi satu saset seperti itu. Itu juga yang tadi yang untuk yang selaput biji tomat tadi gunanya untuk normalkan darah yang kental. Kita butuh 4 saset minimal sehari gitu ya. Kita butuh minimal 4 galon selaput biji tomat supaya darah kita yang kental jadi normal kembali gitu, nggak kental gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin kita makan sehari 4 galon selaput biji tomat kan gitu. Nah di sini kita cukup konsumsi 4 saset aja. Ini sampai ada pakar dari Eropa, ini Profesor Olaf namanya. Dia ini ketua asosiasi untuk pengobatan neuropati ya, untuk yang pengobatan alami di sana. Ini ketua komisinya, presidennya. Ini sampai terkejut dengan kualitas dari Utsukushi ini gitu ya. Dia sampai yang menyebutkan ini sebuah produk yang ajaib ya. Nah, bahkan dia yang datang ke Indonesia untuk presentasikan Utsukushi ini kepada kita gitu, seperti itu ya. Kok saya baru tahu ada produk seluar biasa ini gitu ya. Saya kira ini cuma suplemen biasa aja seperti itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi mungkin tahu ya, udah mulai tangkap bedanya ya. Jadi kalau suplemen itu targetnya ke penyakitnya gitu ya. Sakit apa? Keropos tulang harus pakai suplemen ini, sakit jantung harus pakai suplemen lain gitu ya. Sakit ginjal harus pakai herbal ini, macam-macam dia. Nah, kalau ini nggak beda gitu ya. Ini targetnya hanya ke stem cell kita aja gitu ya. Dan ada satu sel lagi yang diaktifasi, ini adalah namanya NK cell atau natural killer cell, sel pembunuh alami. Itu bisa diaktifasi dari paten fungsi di imun aktivasi ini gitu, seperti itu. Jadi ada satu sel imun kita, pasukan imun kita paling kuat, namanya NK cell atau natural killer cell atau sel pembunuh alami.
Nah, ternyata kita punya pasukan juga yang kuat sekali gitu. Nah, ini NK sel ini bisa diaktifasi oleh si Utsukushi supaya dia bisa membunuh semua sel-sel abnormal ya, kuman-kuman, racun, kanker, virus, bakteri, itu kan dihajar habis sama si NK sel ini. Nah, ini paten-paten fungsinya ada anti tumor, anti kanker gitu ya. Obat belum ada loh anti kanker gitu. Kita udah punya seperti itu ya. Bahkan uji klinis untuk HIV pun sudah selesai gitu ya. Tinggal kita tunggu paten fungsi untuk anti HIV. Ini kan sangat luar biasa sekali. Karena saya pribadi pernah dampingi juga langsung yang orang yang pasien yang HIV ini 2 orang gitu ya. Ini sudah dalam sekitar 2 bulan dicek hasil labnya sudah negatif HIV-nya, nggak terdeteksi seperti itu. Ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, inilah harus kita jangan berhenti untuk membagikan informasi ini ya ke teman-teman kita gitu yang membutuhkan. Ini juga imun activating effect. Jadi jangan khawatir yang orang-orang autoimun, jadi nggak tambah galak lagi imunnya, tapi jadi normal seperti itu ya. Jadi jangan salah kaprah di sini. Ini bukan untuk meningkatkan imunitas, tapi dia akan meningkatkan imunitas yang sehat gitu. Kalau autoimun kan imunitasnya sakit seperti itu. Ini juga untuk hepatitis C gitu ya. Nah, ini banyak sekali orang-orang, saya banyak nemukan orang-orang yang di medsos gitu ya. Mereka kalau sudah kena hepatitis C, jadi sirosis, jadi kanker hati, udah nggak ketolong gitu loh. Seperti itu. Udah kayak divonis harus menghadap ke yang maha kuasa gitu ya. Tapi ternyata kita di sini bisa menolong banyak sekali nyawa di sini ya. Nah, ini yang harus kita sebarkan ke teman-teman kita yang di luar sana yang belum tahu. Ini juga ada paten fungsi medis untuk anti infeksi, untuk menekan pemicu kanker. Ini bukan hanya anti kanker, tapi menekan pemicunya juga gitu, penyebabnya gitu. Dan juga untuk mengurangi efek samping dari obat-obatan kanker, dari kemoterapi, radiasi gitu ya. Karena ini yang sangat juga jarang diedukasi oleh para tenaga medis kita. Kalau kita melakukan kemoterapi dan radiasi dan sebagainya gitu ya, pengobatan ke kanker, itu justru membunuh NK sel dan stem cell yang dipelurkan tubuh kita untuk memperbaiki pemulihan tubuh kita dari kanker gitu ya. Jadi makanya nggak heran ketika habis di kemoterapi atau di radiasi gitu ya, sembuh sebentar, habis itu kankernya datang lagi, bahkan menjadi-jadi dia menyebab karena bentengnya sudah habis gitu. Nah, inilah yang harus ketika orang di kemo harus cepat-cepat dibantu pakai ini supaya dia tetap bertahan, bahkan lebih kuat lagi dia benteng-benteng si NK sel ini gitu, supaya dia lebih mampu lagi untuk melawan kanker seperti itu. Nah, ini untuk mencegah, mengobati dan menyembuhkan infeksi saluran pernapasan ya, seperti dari virus-virus dari SARS, dari COVID gitu ya, seperti itu. Bahkan sebelum ada paten fungsi ini, pas zamannya COVID ini sudah terbukti menolong ratusan ribu orang yang kritis ya waktu pas kena COVID gitu ya, termasuk adik saya sendiri. Udah parunya udah putih, batuknya udah darah gitu ya. Itu kita bantu dengan AFC ini, dengan Utsukushi ini waktu itu sekitar 6 saset per hari. Utsukushi si Subaya 4 saset, itu 3 hari teman-teman. Udah bener-bener pas di MRI clear semuanya, hilang semuanya gitu. Dan paru-parunya kembali hitam kembali gitu. Bayangkan, 3 hari gitu. Jadi sebegitu luar biasa tubuh kita gitu ya. Asal kita tahu nutrisi yang tepat ya, makanan yang tepat untuk mengaktifasi NK sel sama stem cell kita ini. Nah, ini paten fungsi berikutnya untuk ini yang luar biasa juga ya, untuk memperbaiki kerusakan DNA akibat dari radikal bebas gitu ya. Jadi kerusakan DNA ini yang dibantu untuk diperbaiki gitu. Makanya banyak anak-anak yang kebutuhan khusus itu membaiknya signifikan banget gitu. Jadi bahkan ada beberapa yang saya dampingi di beberapa tempat di daerah, itu anaknya jadi seperti normal lagi ya, yang anak kebutuhan khusus, jadi kayak seperti autis gitu, seperti itu. Bisa interaksi, bisa komunikasi, bisa mandiri gitu ya, bisa kayak anak normal seperti itu. Nah, ini juga ada paten fungsi untuk mengurangi racun seperti itu. Nah, jadi bayangkan ya, dalam satu produk ada sekian banyak kegunaan ini untuk merangkum semuanya menjadi satu kesatuan yang akhirnya memaksimalkan proses perbaikan kita gitu ya. Bayangkan kita hanya beli satu obat untuk satu target penyakit gitu ya. Kalau ini sudah mencakup semuanya gitu. Jadi sangat nilainya tuh sangat besar sekali gitu dengan dibandingkan dengan harganya gitu yang harus kita bayar gitu. Dengan suntik terapi stem cell gitu yang harus ratusan juta miliar, ini jauh lebih terjangkau gitu. Sangat jauh lebih terjangkau. Nah, ini juga kasusnya yang kena kanker kelenjar getah bening, ini sudah 7 tahun, bahkan ada slide sebelumnya yang posisinya lebih besar lagi daripada ini ya gitu. Ini bisa membaik signifikan banget dalam waktu sekitar 3 bulanan. Jadi benar-benar tiroid ini di sel kankernya dihancurkan sama NK sel kita sendiri yang diaktifasi sama si Utsukushi. Nah, kemudian penyebabnya biasanya rata-rata dari wanita ini hormon gitu ya, penyebab tiroid ini ya. Kista, miom itu rata-rata dari hormon. Nah, ini hormonnya ketika normalkan, otomatis perbaikannya akan lebih cepat lagi. Ini dalam waktu 3,5 bulan bisa normal sama sekali, hilang sama sekali. Ini tumor kepala juga sama gitu ya. Ini bayangkan ya teman-teman ya. Dengan posisi seperti ini, itu seperti udah banyak kasus-kasus yang seperti ini udah pasti nggak ketolong gitu. Makin lama makin besar, pecah, akhirnya udah meninggal orang. Ini bahkan mengering, mengecil, akhirnya rambutnya pun tumbuh kembali. Lihat ini. Sorry. Nah, ini juga ya, kanker mata ini ya. Ini banyak sekali sekarang nggak tahu kenapa nih kanker mata ini sekarang belakangan ini. Saya lihat banyak kan yang pengumpul yang
yang membantu organisasi sosial membantu untuk mengumpulkan dana untuk pengobatan gitu ya. Ini banyak sekali yang kena kanker mata seperti ini. Nah ini dalam waktu sekitar hampir 2 bulan lah gitu ya. Ini bisa balik lagi posisi matanya dari kondisi yang seperti ini teman-teman. Ini kanker lidah, kanker mata lagi, ini kanker lidah jadi normal. Semuanya dilakukan diperbaiki oleh tubuh kita sendiri dari sel imun kita sendiri ya, NK cell namanya, natural killer cell, itu sel kita yang terkuat. Nah ini seperti saya bilang tadi, autoimun juga akhirnya jadi normal kembali. Ini bayangkan ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kulitnya ngelupas semua. Itu kalau lagi berdarah itu sakitnya perihnya minta ampun teman-teman. Ini bisa jadi mengkilat lagi ketika sudah normal autoimun. Ini ya, kanker juga. Bahkan saya waktu di Jawa Timur ada yang dampingi dengan teman-teman saya di Kediri itu ya, anak yang lahir prematur, 6 bulan udah lahir, nggak punya retina mata, buta total gitu ya. Itu dalam waktu sekitar 3 bulan bisa keluar retina matanya dan bisa melihat kembali dengan normal. Usia berapa itu Pak Dendi? Usia berapa? Waktu itu usia 2 tahun Pak Andi. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun. Jadi kan itu kan menyelamatkan masa depan kehidupan mereka gitu seperti itu. Wah itu nggak bisa dibayar pakai apapun kan itu seperti itu. Tidak bisa dinilai dengan uang. Buta total, nggak punya retina mata, gimana ceritanya bisa retina mata bisa tumbuh gitu. Ini kan luar biasa banget ya gitu. Sampai ibunya nangis-nangis, padahal ibunya seorang penjual jamu nggak mampu gitu ya secara finansial, dia beli 1 saset, 3 saset dia untuk dibagi berdua gitu. Itu tapi ya Tuhan melihat gitu usahanya dia gitu ya. Nah ini yang penting ya, usaha dulu gitu ya. Apapun yang terjadi kita coba dulu gitu. Udah tahu kita jelaskan, kita nggak hanya ingin profit oriented aja di sini ya, orientasinya bukan hanya uang aja di sini. Tapi memang ini yang memang baru kali ini saya lihat gitu, memang ada yang apa yang diklaim itu terjadi gitu seperti itu, karena ada paten fungsi medisnya tadi gitu seperti itu. Jadi apa yang kita keluarkan nggak sia-sia seperti itu. Yang sia-sia kalau kita justru nggak nyoba gitu seperti itu. Nah ini yang produk yang terakhir, ini adalah Hikari. Jadi ini diteliti bahwa untuk pertumbuhan sel saraf otak itu lebih sulit ya, lebih lambat ya. Makanya kita perlu tambahan lagi untuk area kepala ini ya, gitu ya. Jadi ini akan tambah sempurna semuanya perbaikan dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kalau tadi yang utsukushi itu juga untuk membersihkan usus ya sebagai masalah sebagian besar dari masalah utama kita sebenarnya bersumber dari usus ya. Orang kanker, orang darah tinggi, orang kolesterol apa segala macam ketika di kolonoskopi ya dimasukin kamera ke dalam ususnya ternyata ususnya hancur berantakan kotornya. Itu utsukushi bisa bersihkan. Ketika dibersihkan oleh utsukushi 50% biasanya mulai membaik dia perbaikan dari penyakit masalah penyakit ini. Baru diperbaiki sama Subarashi untuk memperbaiki kerusakan organnya gitu ya. Nah ini ditambah lagi dengan perbaikan di area kepala sebagai pusat kendali semua tubuh kita di dalam otak kita gitu ya. Nah ini akan menjadi sangat sempurna lagi perbaikannya. Jadi semua sudah dipikirkan semuanya oleh dari AFC Jepang ini ya. Ini bahan-bahannya murni tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan semua dan buah-buahan gitu ya. Nggak ada sama sekali unsur hewaninya seperti itu ya. Ini size-nya lebih kecil lagi 400 Dalton. Jadi bisa lebih cepat lagi terserapnya sempurnanya dan terurainya gitu ya. Ini ini kalau di Indonesia apa ya nama Mas Andi bunganya ini ya, marigold ini ya? Marigold, kurang tahu. Kalau ya, pokoknya ini banyak kok dijual nih di sini. Tapi mungkin jenisnya agak beda. Ini kalau ini daun mint, ini daun mangga. Kalau mangga jadi banyak ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa ambil daun mangga. Oh kita daun mangga kita punya. Belum tentu organik. Itu pasti ada pestisida-nya. Iya. Dan banyak racun-racun yang nggak diperlukan itu kan diseleksi ketika di uji klinis gitu ya. Seperti itu. Nah itu yang kita perlukan di dalam uji klinis gitu. Jadi memang produk-produk herbal semuanya baik gitu ya. Tapi memang kalau misalnya sudah melewati uji klinis gitu sampai dia dapatkan paten fungsi medis itu berarti semuanya sudah terseleksi. Nggak ada bahan-bahan bahaya yang masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Menurut saya herbal belum tentu organik, tapi kalau organik pasti herbal. Iya. Nah ini juga bahan-bahannya dari cherry semua nih, banyak kan nih cherry, lingonberry, dari blueberry, gooseberry, blackcurrant, strawberry, ini semua yang mempunyai antioksidan yang tinggi sekali ini. Nah itu sekali lagi tapi semuanya ini juga bahan ini sampai puluhan kilo ya teman-teman, nggak cuma hanya berapa gram, banyak sekali ekstraknya. Jadi benar-benar kalau kita beli satuan itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan gitu seperti itu. Tapi kita di sini hanya dapatkan dengan harga yang terjangkau jauh dengan hampir 10 kali lipatnya gitu, 1/10.
Nah, ini paten fungsinya. Kalau kita lihat ini kalau US ini berarti dari Amerika, teman-teman. Ini EP, ini Eropa gitu ya. Jadi dari paten fungsi pertama untuk meningkatkan performa visual kesehatan mata gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang, banyak orang yang kena masalah dengan mata, katarak, mata kering, radang gitu ya, yang segala macam itu bisa dibantu dengan Hikari ini. Ini untuk melindungi dari sinar mata blue light juga, terutama yang tiap hari urusannya dengan gadget gitu ya, dengan HP, dengan komputer, dengan TV, monitor, apa segala macam, itu merusak sekali sinar radiasi blue light-nya, itu bisa merusak mata. Nah, ini kita dapatkan perlindungan dari sini. Ini juga luar biasa lagi, ini ada untuk memperbaiki memori pada otak. Jadi banyak kasus-kasus yang pikun atau demensia itu mengalami perbaikan, bahkan ingatannya lebih kuat daripada dia sebelum sakit ya, seperti itu. Banyak yang sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan sekali di sini. Nah, ini juga untuk paten fungsi keempat, untuk meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Nah, ini di sini akan kelihatan sekali untuk anak-anak yang kebutuhan khusus, itu akan proses untuk dia untuk melakukan ngambil keputusan akan jauh lebih cepat seperti itu. Jadi responnya otomatis akan lebih cepat ya, interaksinya. Nah, yang kelima ini lebih spesialis ke otak, saraf, dan mata ya Pak Dendi. Nah, area kepala pokoknya, mata, otak. Bahkan ada yang waktu itu sinusitis akhirnya jadi membaiknya sempurna ketika dikasih Hikari ini, karena dia ada saraf-saraf yang berhubungan dengan otak, mungkin dengan hidungnya itu yang diperbaiki juga gitu. Nah, ini juga meningkatkan fungsi aktivitas otak, kemudian untuk meningkatkan tingkat neurogenesis atau perbaikan sel-sel saraf otak yang baru gitu, yang sehat gitu. Jadi ini pertumbuhan sel saraf otaknya akhirnya jadi signifikan ya untuk kerusakan pada otak seperti itu. Jadi semua masalah-masalah yang berhubungan dengan otak itu akan seperti ADHD gini ya, ADHD, autis, telat bicara, sensoriknya terganggu, ya, Alzheimer, demensia, stroke, rabun jauh, peradangan mata dan otak, mata kering, gejala katarak, pokoknya seputar kepala itu kan sangat signifikan sekali pakai ini. Jadi benar-benar kalau saya cuma ngomong aja, saya sudah membuktikan, saya sendiri mantan pasien sumbatan jantung 100%. Wow. Itu saya udah buktikan gitu ya. Ini mujizat dari Tuhan, saya bisa kenal ini, saya bersyukur banget di AFC ini saya bisa kenal ini. Dikenalkan oleh teman kecil saya nama Pak Agus dari Bali, itu juga akhirnya menolong nyawa saya gitu ya. Tidak bisa dinilai dengan uang ya? Nggak bisa. Iya, nyawa. Jadi benar-benar kalau saya untungnya positif dengan semua apa yang diinformasikan gitu ya. Saya cari dulu ini apa sih, nggak saya buru-buru tolak gitu teman-teman. Gitu. Kalau banyak kan kita udah skeptis gitu ya dengan jutaan produk yang ada di dunia, semuanya isinya kecap semua gitu ya. Nggak semuanya sih, tapi banyak yang pakai kecap gitu ya. Nah, itu yang membuat orang jadi skeptif gitu ya atas suatu produk gitu ya. Nah, itu coba kita agak kali ini dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin kita harus buka hati lah dulu ya, buka pikiran dulu sebentar gitu untuk menerima apa sih ini sebenarnya itu. Nah, itu siapa tahu ini akan menyelamatkan nyawa kita di kemudian hari, kita bisa nolong orang juga seperti itu. Nah, ini semuanya ada banyak banget ya kasus-kasus yang kayak saraf-saraf ya, Huntington. Ini tuh kayak orang yang sering apa yang namanya tuh kerjet gitu. Kadang-kadang dia suka begini sendiri, begini sendiri gitu. Nah, ngeliat orang gitu ya. Kadang dia lagi nyetir mobil dia suka gini sendiri. Suka gitu sendiri gitu kan. Kalau kita pikir dia pegel, padahal enggak, itu emang kerusakan saraf gitu seperti itu. Nah, itu bisa diperbaiki, bayangkan gitu ya. Parkinson dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya enggak, Alzheimer itu kan kayak penciutan otak, itu kan udah nggak ada obatnya kan gitu kan. Ini ternyata masih bisa diperbaiki. Padahal pernah saya baca bahwa salah satu sel yang tidak atau sangat sulit diobati atau diperbaiki adalah sel saraf ya, sel otak ya. Betul kan? Oh iya. Nah, iya. Jadi bisa ternyata. Makanya nggak semua tindakan medis kayak operasi itu bisa menyelesaikan ini, karena jaringan selaput otak itu luar biasa banyaknya gitu. Kena coil sedikit aja udah bikin orang lumpuh gitu, seperti itu. Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang, semua ada sertifikatnya, sampai kebebas hormon juga. Jadi nggak usah khawatir, wah ini nanti ginjal saya makin rusak. Enggak gitu. Karena ini kalau sudah ada paten fungsi, dia pasti nggak ada efek samping, jadi nggak usah khawatir. Dan kerjanya juga nggak langsung ke ginjal seperti suplemen lain gitu, karena dia fokusnya hanya ngasih makan stem cell. Dan itu kalau misalnya teman-teman nggak mau minum ya, nggak mau lewat ginjal, kita bisa tabur di bawah lidah. Jadi memang bebas dia dari apa namanya, jalur untuk masuk ke ginjal seperti. Jadi ya, tidak harus melalui proses ginjal, hati, liver gitu ya. Aman. Langsung direct ke stem cell, NK cell udah gitu, direct. Sampai ke sertifikat bebas radiasi nuklir juga ada. Yang khawatir kalau misalnya terpapar cemar sama limbah nuklir gitu. Memang benar-benar udah mereka punya moto ini memang benar-benar zero defect atau apa namanya? Zero defect itu benar-benar nggak ada yang cacat kok. Ya, nggak ada cacat. Nah, ini juga ya.
Ini BPOM pasti, FDA, tadi jangan lupa yang tadi saya sudah sebutkan di awal tuh EFSA di Eropa, kalau FDA ini Amerika, BPOM Indonesia. Nah ini juga ada sertifikat halal internasional di Indonesia sudah ada, diawasi oleh Kementerian Jepang juga. Nah dan juga ada satu-satunya. Dan juga ada MIMS, singkatan dari Monthly Index of Medical Specialties. Jadi daftar obat dan suplemen internasional. Jadi kita punya para tenaga medis di sini ya. Kalau sudah terdaftar di MIMS, berarti dia sudah secara legal bisa diresepkan direkomendasikan ke para pasien mereka seperti itu. Jadi lengkap kita semua, paten fungsi sudah ada, MIMS sudah ada gitu seperti itu. Jadi secara medis sudah bisa digunakan di rumah sakit sebenarnya gitu. Nah ini mulai masuk ke company-nya, mungkin kalau misalnya nanti aja ya di akhir acara baru kita tanya jawab lah. Nah sekarang kita mulai masuk ke bisnisnya nih gitu ya. Nanti mungkin saya kenalkan ini sebentar dulu si company ini. Jadi semua yang kita jelaskan ini sebenarnya adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 699, perusahaan modernnya. Ini adalah perusahaan farmasi non kimia terbesar dan tertua dari Jepang. Bahkan sudah terdaftar di Bursa Efek Jepang gitu ya. Jadi ini company-nya bukan company kemarin sore, tapi memang sudah established, sudah berdiri mapan sekali gitu ya. Asetnya juga sudah triliunan gitu seperti itu. Punya pabrik di beberapa negara ya, di Jepang ada 5, di Brasil ada, di Korea ada, di China ada. Jadi ini juga sebuah perusahaan besar sekali, nggak hanya di bidang farmasi, tapi mereka juga sampai punya stasiun TV sendiri, department store sendiri gitu ya, punya divisi riset development sendiri, punya toko obat sendiri gitu ya. Kemudian juga ada untuk yang ini bahkan sampai mereka membuatkan makanan untuk para astronot gitu, seperti itu. Luar biasa sekali. Nah ini tadi saya bilang ini perusahaan herbalnya sudah berdiri sejak tahun 1831. Onso ini. 5 tahun lagi 200 tahun nih. Nah, ini department store juga yang 200 tahun. Ini department store yang juga diakuisisi sama AFC, ini juga terdaftar di Bursa Efek. Jadi memang sudah nggak main-main mereka ini ya untuk kemampuan finansialnya gitu. Masuk Indonesia sejak tahun 2018. Jadi mereka memang cita-citanya jadi salah satu perusahaan direct selling terbesar ya dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji sesuai dengan sistem bonus terbaik. Jadi mereka sudah lakukan ini semua AFC gitu. Sudah terbukti gitu ya. Bukan cuma hanya sekedar visi perusahaan yang dicetak di dinding kantor gitu, tapi sudah terjadi gitu. Selama jalan 7 tahun lebih di Indonesia gitu ya. Dan benar-benar misinya memang sebagai wadah transformasi sudah yang berintegritas gitu ya. Dengan potensi tak terbatas juga sudah diwujudkan juga seperti itu. Banyak yang bertransformasi dari yang kondisi kesehatannya dan finansial di ujung tanduk itu berubah menjadi bahkan menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya, nggak hanya untuk diri sendiri seperti itu. Ini juga ada wadah untuk kita peduli sosial, kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang kurang beruntung secara finansial, yang kesehatannya terganggu ya, tapi nggak bisa membaik, kita bisa ikut dukung juga di sini. Banyak kegiatan-kegiatan sosial di sini, bahkan kita punya sampai ada lebih dari udah mulai ada tiga fasilitas kesehatan yang kita bantu bangun yang di daerah-daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan umumnya gitu, daerah-daerah gitu. Ini kantornya ada pusat di Jepang, kalau di Indonesia ada di Jakarta, di Lipo St. Moritz Jakarta Barat, Surabaya ada di Geraha Bukopin, Medan ada di BNJ Tower, di Bali ada di SKCC Haris. Nanti kan di Makassar juga ada gitu ya untuk daerah Indonesia Timur. Tapi ini semua sudah tersedia stokis-stokisnya, agen-agennya di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak usah khawatir, setiap daerah ada semua gitu ya. Tinggal cari daerah terdekat aja. Sendiri bukan Pak Denny? Oh iya dong pasti. Jadi kita nggak nyewa, benar-benar ini dimiliki langsung AFC sendiri gitu ya. Nah ini tadi saya cerita, ini fasilitas kesehatan di Lombok. Jadi diberikan kepada masyarakat di daerah tersebut yang waktu itu belum ada fasilitas kesehatannya, kita bantu untuk dirikan ini. Puskesmas Plus kita namanya. Ini di Dongin-Dongin di Poso, banyak sekali kita. Jadi banyak juga kegiatan untuk bikin saluran air bersih gitu ya, untuk bikin sekolahan, asrama itu macam-macam ya untuk bantuan bencana alam. Nah ini juga penghargaan yang kita dapat selama ini. Ini sebagai produk terbaik penjualan di tahun 2020, tahun 2022 sebagai pertumbuhan member terbesar gitu ya, produk juga terbaik di 2022, 2024 dapat banyak lagi, dapat 4 kategori gitu ya, sebagai CEO terbaik, sebagai perusahaan MLM terbaik,
pertumbuhan terbaik gitu ya selama 2024, padahal banyak perusahaan yang menurun ya, bahkan kita terus bertambah terus gitu. Kemudian kembali lagi menjadi best selling product juga kembali 2024 ini, tiap 2 tahun sekali diadakan gitu ya. Belum lagi penghargaan internasional gitu ya, penghargaan internasional yang dilombakan di seluruh dunia. Kita jadi juga the best juga, ada yang dapat bronze award, dapat gold award gitu ya. Selama di Singapura juga ya, sebagai perusahaan terbaik juga nomor 1 selama belasan tahun berturut-turut gitu ya. Padahal kita tahu ya, Singapura tuh kualitasnya untuk kesehatan itu juga nomor 1 juga di Asia Tenggara ini gitu ya. Nah, mereka jadi nomor 1 juga di AFC ini di Singapura gitu. Kita jadi bisa tahu positioningnya dia memang sudah sangat luar biasa tinggi sekali pencapaiannya. Nah, kita juga sebagai top sales terbaik juga selama 7 tahun ini ya. Ini juga kita sampai dapat 5 muri, rekor muri di Indonesia gitu ya, penghargaannya. Salah satunya sebagai pembayar bonus terbesar juga gitu. Dan juga penjualan produk terbanyak dalam waktu 4 jam sampai laku sampai 17.000 box dan lain-lain. Oke, kira-kira begitu dari produk. Mungkin kita langsung lanjut ke Pak Andi untuk menjelaskan potensi ya, di mana kita bisa konsumsi gratis ya, atau enggak kita bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Karena ini luar biasa sekali yang kita lihat ini. Mungkin Pak Andi akan bisa membagikan informasinya lebih lanjut. Oke, silakan Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Dendi. Ya, aplaus dulu untuk Pak Dendi yang luar biasa. Coach saya yang selalu setia menemani kapanpun dimanapun. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sekali lagi, saya Andi Irwansa. Saya domisili saat ini di Bogor. Ya, memang besar di Jakarta, tapi asli dari Solo, Sulawesi. Oke, tanpa berlama-lama, saya sangat meyakini bahwa ada 3 hal penting yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita upgrade terus kalau kita ingin bahagia. Ya, saya sangat yakin semua yang ada di sini pasti setuju kita ingin bahagia, baik dunia maupun akhirat. Nah, menurut saya syarat untuk kita bahagia adalah yaitu jiwanya, baik mental maupun rohaninya harus terpenuhi kebutuhannya. Ya, kita taat beribadah apapun agama kita gitu ya, apapun keyakinan kita. Terus kita juga sehat secara fisiknya gitu ya, secara akalnya gitu, sehat finansial. Nah, jadi apa yang kita inginkan sebenarnya semuanya ada di AFC. Nah, baik. Nah, berbicara bisnis, tentu banyak sekali model bisnis ya di Indonesia ini. Ada yang namanya franchise, ada yang konvensional, ada yang direct selling, ada yang e-commerce ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu yang namanya bisnis berbicara tentang modal. Berapa sih modalnya? Berbicara bisnis waktunya, apakah saya bisa atau tidak ya? Saya kan sibuk dan sebagainya. Yang ketiga adalah butuh yang namanya tempat khusus ya. Nah, di bisnis kita ini tidak butuh tempat khusus, baik kios, warung, toko, dan sebagainya, ruko. Dan tidak butuh keahlian khusus, karena ada sekolah bisnisnya. Itulah menarik bisnis ini. Kenapa? Karena di sini tidak ada biaya venture sendiri atau kita jual, maka bisa dikatakan tanpa modal sebenarnya. Gitu ya. Contohnya, kalau kita produknya kita belanja nih satu paket nanti saya jelaskan, terus kita jual ke orang yang lebih membutuhkan. Mungkin kita sedang belum terlalu membutuhkan, tapi sedang membutuhkan uang cash. Kita jual dengan harga yang sama pada saat kita beli, ya, tanpa melebihkan atau mengurangi, bahkan nggak boleh ya. Nah, itu berarti tanpa modal. Nah, baik. Nah, yang paling menarik berbicara bisnis adalah tentu berbicara tentang penghasilan. Nah, Anda mau berapa penghasilan dari bisnis ini? Anda mau 2 juta per bulan, 20 juta, 200 juta, bahkan ada yang 2 ya. Nah, itulah yang menarik, itu yang paling saya suka. Oke, tapi bukan hanya berbicara tentang kesehatan, juga tentang keuangan. Nah, lebih kepada empati, lebih kepada tadi tergantung niatnya. Kalau kata Pak Dendi, bukan hanya sekedar uang. Ya, di AFC ini bukan hanya sekedar uang. Begitu juga dengan perusahaan AFC-nya. Ya, terbukti dengan banyaknya charity, banyaknya berbagi kepada masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Baik. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh ya, bagaimana berpartner dengan kita ya. Contoh-contoh tadi ada franchise. Contoh-contoh franchise itu banyak sekali ya, tentu membutuhkan modal yang ya tidak sedikit. Contohnya Janji Jiwa, Kopi Kenal itu tidak kurang dari 50 juta, bahkan ada yang
1 miliar gitu ya. Nah itu masalahnya kita nggak punya. Next boleh? Oke. Nah, bagaimana dengan berpartner dengan AFC ini? Caranya gimana? Berapa modalnya? Nah kalau saya bilang sih saya punya semacam apa ya, jargon gitu ya, semacam jargon mopedo to bushido. Nah, maksudnya apa? Mopedo, modal pego doang ya, to bushido, bisa menjadi bushido. Kenapa modal pego doang? Bahkan tanpa modal yang saya katakan tadi, ya tergantung kita punya niat dan kemauan. Ya, oke. Berawal dari yang paling besar dulu. Yang paling besar adalah modalnya mulai dari 21.600.000 itu jika kita ambil yang bukan produk selain Subarasi Gold. Nah, kalau ambil Subarasi Gold berarti tinggal ditambahkan ya 150.000 per boxnya. Oke. Nah, modal 21.600.000, potensi income-nya per bulan itu sama dengan 660 juta. Di mana coba ada bisnis yang hanya modal 21.600.000, kita bisa punya potensi 600 juta. Ambil 10%-nya deh, 66 juta aja ya per bulan. Berarti kita itu sudah 3 kali lipat dari modal, 66 juta lah ya. 3 kali lipat dari modal kalau kita mengeluarkan modal 21.600.000. Tapi itu per bulan, teman-teman. Nah, dapat berapa? Dapat 12 box. Nah, itu kita sebut dengan diamond, paket diamond. Kedua adalah mulai dari 10.800.000. Ya, dapat 6 box, ya, boleh pilih produknya, boleh di mix ya sesuai kebutuhan, sesuai mungkin pelanggan yang inginkan. Nah, potensi income-nya 210 juta per bulan. Dahsyat nggak? Ya, biasanya modal itu berbanding lurus dengan resiko. Nah, ini resikonya hampir tidak ada resiko negatif. Yang adanya resiko positif. Yang terakhir adalah modal yang paling kecil 3,6 juta itu mendapatkan 2 box ya, bisa ambil utsu, bisa sekali lagi bisa di mix. Potensinya 45 juta per bulan. Nah, dari mana dan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tersebut? Yuk kita simak selanjutnya. Next. Nah, kenapa harus berbisnis dengan ya AFC? Gratis biaya investasi, nggak ada tuh biaya pendaftaran. Ya, kalau di PT sebelah itu ada 100.000 ya. Tidak ada target yang menargetkan kita mau sukses atau tidaknya kita sendiri. Tidak ada bos, tidak ada aturan dari perusahaan, tidak ada namanya tutup poin atau belanja kewajiban belanja setiap bulan. Ya, ID kita atau akun kita berlaku selamanya, seumur hidup. Ya, bukan seumur hidup, bahkan selamanya, bahkan bisa diwariskan. Ya, sudah terbukti ada yang sudah punya penghasilan 200 juta, nggak ada umur, anaknya yang mewarisi, itu tetap berpenghasilan 200 juta, bahkan bertambah terus. Nah, dapat di-upgrade. Jadi misalnya kalau kita mungkin pengen coba-coba dulu deh, gitu ya. Mungkin masih ragu, belum sepenuhnya yakin seperti saya di awal, langsung ambil paket diamond plus 2 paket ruby gitu ya. Nah, nggak apa-apa, mulai dari 3,6 juta dulu, atau 3.750 kalau nantinya Subar Gold. Nah, nanti bisa pada saat kita ada omset atau ada uang atau dari komisi kita, bonus kita bisa upgrade. Dan itu tidak ada batas waktu, kapanpun bisa kita upgrade. Nah, menariknya lagi, upgrade-nya boleh satu box. Nah, kalau di perusahaan sebelah yang sudah pernah saya alami, itu nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya mau ambil 1 paket di bulan pertama atau di minggu pertama, minggu selanjutnya kita mau 3 paket, maka harus ambil 2 paket. Ya, itu agak susah ya, loncatannya terlalu jauh. Nah, belanja lagi dapat cashback. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ingin gratis, kalau kita ingin mengkonsumsi produknya, tadi katanya cukup mahal ya, 3,6 juta ya per paket ya. Menurut saya mahal itu kalau tidak sesuai dengan kualitasnya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Denny dengan baik sekali bahwa ternyata harga kalau kita ngecer dari manfaat satu persatu ya produk kita itu bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat lebih mahal. Nah, di sini bisa dapat cashback belanja yang kedua kalinya. Ya, misalnya bulan ini kita ambil 1 paket, bulan berikutnya kita belanja lagi 1 paket, kita input data atas nama kita sendiri, sudah dapat cashback 300.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Plus dapat bonus referensi harian, ya, bulanan, tahunan, plus ada jalan-jalannya. Oke, next. Nah, itu dia alasannya memilih AFC. Ya, banyak sekali sebenarnya alasannya. Nah, ini paket tadi saya sudah jelaskan, kalau diamond itu berarti 6 paket, ya, 6 kali 2, 1 paketnya 2 box berarti dapat 12 box. Kalau safir itu 3 paket, 3 kali 2 box berarti 6 box ya. Ruby itu 1 paket ya, dapat 2 box. Next. Dan lagi boleh di mix. Nah, ini bonus yang pertama ya, komisi yang kita bisa dapatkan harian ini. Menarik sekali. Jadi kita nggak lama-lama gajiannya gitu ya. Nah, pada saat kita ambil paket yang tertinggi, misalnya paket diamond tadi yang 21 jutaan. Nah,
ketika kita bisa menjual satu paket. Nah, menjual di sini boleh menjual kepada diri sendiri alias belanja lagi untuk kebutuhan kita, atau boleh juga kita referensikan, menginformasikan ke orang lain, akhirnya dia belanja, misalnya dia belanja paket diamond juga. Kenapa harus paket diamond yang kita prioritaskan? Karena produk ini terapinya itu harus 6 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau mau hasilnya maksimal, kalau mau holistik secara totalitas tubuh kita diberesin, ya dibenahi. Oke? Nah, maka ketika saya misalnya sudah diamond, saya ambil paket diamond, terus saya menjual paket diamond ke si A, maka keesokan harinya ya ada notifikasi di akun saya bunyinya konnichiwa gitu ya. Artinya komisi saya cair gitu. Berapa besarnya? 3.300.000 rupiah. Ya, dari mana 3.300.000? Dari 550.000 kali 6 paket. Oke? Nah, tapi ketika saya menjual atau menawarkan ke orang lain, dia ambil paket Safir, ya, yang 3 paket tadi, maka komisi saya 1.650. Ya, ketika paket Ruby, komisi saya 550 karena hanya 1 paket. Tapi kalau saya Safir nih, ini yang saya sayangkan, kayak nggak apa-apa. Tapi kalau memang kondisi keuangannya belum memungkinkan, nggak apa-apa. Ambil Safir aja dulu. Ya, paket Safir 10 jutaan. Ketika saya merekomendasikan terus orang belanja ya paket diamond, maka komisi saya keesokan harinya 2,7. Saya merekrut atau mengajak orang yang mengambil atau belanja paket Safir juga, komisi saya komisi kita 1.350. Kalau paket Ruby 450. Ya, intinya kalau tergantung posisi kita, ya tergantung status kita, paket yang kita ambil di awal. Nah, sekali lagi tapi bisa di-upgrade ya, nggak usah khawatir. Kalau kita Ruby berarti satu paketnya hanya 300.000, ya bonus sponsornya. Kalau kita Safir satu paketnya 450.000, kalau kita posisinya sebagai Diamond berarti satu paketnya 550.000. Oke, next boleh. Nah, ini bonus direct sponsor ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya, next aja. Nah, di sini ada bonus pass up Bapak Ibu ya. Saya katakan ini cukup unik bonus ini, bonus pass up, bukan push up ya. Kalau kemarin saya tulisnya push up soalnya. Nah, itulah maklum ya, rendahnya saya punya pendidikan begitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan konnichiwa terus. Oke, bonus pass up itu bonus yang melewati. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, unik sekali bonus ini. Kenapa? Saya katakan ini adalah bonus sponsor yang disediakan oleh perusahaan, sebenarnya 550.000 per paket. Ketika terjual ya ada omset 550, omset satu paket, maka perusahaan menganggarkan ya ada anggarannya atau ada budgetnya 550.000 khusus untuk bonus sponsor, ya bonus rekrut, bonus jualan satu paket. Nah, tapi ketika kita sebagai ini bonus sponsor tanpa mensponsori, kalau bahasa kasarnya seperti itu saya. Ketika saya Diamond mensponsori misalnya Ruby, Safir. Safir berarti saya dapat tadi ya 550.000 kali 3. Ketika si Safir mensponsori si Diamond, si Ruby, ya si Anda ini katakan Ruby, maka si Safir mendapat 450.000. Nah, tapi ketika si Anda ini mensponsori atau menjual satu paket Diamond, maka jatahnya dia hanya 300.000 per paket kali 6, berarti cuma 1,8. Nah, ada anggaran padahal 550.000 oleh perusahaan. Berarti ada selisih 250.000 kali 6. Berapa itu? Kelebihannya berarti 1.500.000. Nah, 1.500.000-nya kemana ini? Dia akan pass up ke hierarki atau jalur sponsorisasi kita yang terdekat yang berstatus Diamond. Nah, jadi yuk buru-buruan bagi yang belum Diamond nih sesegera mungkin. Kenapa? Karena nanti akan ya di-pass up oleh upline Anda ya, oleh mentor Anda yang sudah Diamond. Sayang dong lewat 1,5 juta ya. Nah, saya sering sekali dapat ini karena kebetulan tim saya itu banyak yang belum Diamond. Kebanyakan Ruby dan Safir. Next boleh. Nah, ini juga harian ya Bapak Ibu sekalian, saudaraku. Oke, yang kedua adalah ini pairing ya. Pairing itu kalau Diamond atau bonus pasangan, bonus tingtong ya. Bonus pasangan di sini nggak boleh ada jomblo, jadi harus ada pasangannya. Itu bonus tingtongnya, pairingnya 300.000 rupiah per pasang paket, bukan per pasang orang. Kalau kitanya Diamond. Nah, contoh ya, kalau hari ini kan ini kita menganut sistem binary ya atau hybrid sebenarnya. Binary itu 2 jalur pemasaran. Tim A ada omset misalnya 10 paket, tim B ada omset 10 paket, maka saya berhak sebagai Diamond mendapatkan 300.000 per paket kali 10 paket, berarti dapat 3 juta per hari. Nah,
menariknya diamond ini bisa sampai 200 pasang paket. Kita akan hitung sama-sama. Next. Jadi bisa 660.000. Jadi 660 juta loh ya. Jadi walaupun cuma satu akun. Nah, apa sih kelebihannya satu akun dibandingkan banyak akun yang pernah saya ikuti di sebelum di AFC itu sampai 31 akun. Artinya kalau 31 akun berarti ada 16 mitra yang harus kita bina. Ya, tapi kalau cuma satu akun cukup satu, ya 2 jalur saja yang kita bina. Ya, bahkan bisa satu kalau mentor kita, leader kita sudah menaruh ada kaki gajah kira-kira gitu ya. Nah, tapi jangan berharap lah. Nah, oke. Nah, itu kira-kira kalau Ruby bonus pasangannya atau pairingnya 150.000 per paket, setengahnya dari diamond. Nah, maksimal berapa? Hanya 10 pasang per hari. Berarti potensinya berapa? Hanya 1,5 juta per hari, berarti per bulan 45 juta. Ya, tapi lumayan juga. Tidak apa-apa kalau mau sekedar coba-coba dulu, nggak masalah ya. Tidak ada paksaan. Yang kedua adalah Sapir. Potensinya bonus pasangannya itu 200.000 per pasang paket. Ingat, bukan per pasang orang, tapi per pasang paket. Ya, bisnis itu adalah omset, menjual produk, barang maupun ataupun jasa gitu ya. Nah, maksimal berapa pasang per hari? 60 pasang per hari potensinya. Berarti ya 210 juta per bulan. Ya, nggak salah itu Pak, enggak. Ya 200.000 bukan langsung dikali 60 pasang gitu ya. Kali 30 hari bukan. Ya, jadi 200 pasang paket 200.000 ya per pasang paket dikali 10 dulu. Berarti 2 juta berarti ya 10 pasang. Nah, sisanya ada 50 pasang baru dikali 100.000 berarti 5 juta. Artinya 7 juta per hari potensinya 7 gini ya. 7 juta per hari berarti kali 30 hari atau sebulan 210 juta. Gitu ya penjelasannya. Nah, ini yang paling menarik nih. Diamond potensinya 660 juta. Gimana cara ngitungnya? 300.000 per pasang paket, 10 pasang paket pertama. Nah, dari 200 itu dikurangi 10 berarti masih ada 190. 190 dikali 100.000. Berarti 3 juta ditambah 19 juta. Sama dengan 22 juta dikali 30 hari 665 juta. 660 juta. Next, boleh? Oke. Nah, ini yang tahunan ya. Nah, kita bisa, tadi ada harian, nanti ada bulanan juga sebenarnya, ada tahunannya. Nah, yang paling menarik nih tahunannya kenapa? Karena ini berulang-ulang. Ya, tidak ada istilahnya udah dapat reward sekali berarti harus nambah akun lagi. Berarti harus kita upgrade lagi. Ini enggak, ya. Satu akun saja Anda bisa berpotensi mendapatkan annual rank ini atau reward tahunan ya, penghasilan bonus tahunannya. Mulai dari Toreda syaratnya harus mempunyai omset 100 pasang paket per tahun. Ya, hitungan kita tahunannya dimulai dari tanggal 16 November sampai 15 November tahun depannya. Nah, itu hitungan tahunnya ya di AFC. Nah, selama setahun kalau kita bisa mengumpulkan omset 100 di kiri atau di tim A, 100 paket di tim B, maka kita disebut namanya Toreda. Kita berhak dapat THR-nya lah ya 5 juta. Ronin 25 juta 500 pasang. Ya, Samurai 75 juta 1.000 pasang, Shogun 500, ada setengah M bisa beli Pajero nih setiap tahun ya. Nah, Daimyo itu 1 juta setengah M, itu 10.000 pasang, ya akumulasi selama setahun ya. Terus Bushido 3 miliar lebih, 20.000 pasang. Nah, ngomong-ngomong, ini cuma ngecap doang, jangan-jangan cuma itu nanti itu belum ada bukti. Jangan salah ya. Di sini sudah ada 14 atau 16 Bushido yang membuktikan penghasilan tahunannya saja sudah 3M, bahkan ada sudah double Bushido, Kobudi Darwin dan Dr. Yudi ya. Nah, double Bushido tentu berarti 3M dikali 2. Kalau triple berarti 3M kali 3. Next. Itu THR-nya aja udah lumayan banget ya. Penghasilannya bisa 20M per tahun gitu ya. Seorang Bushido. Nah, yang selanjutnya selain penghasilan harian, bulanan, tahunan, kita juga ada trip ya, jalan-jalan bahkan bisa 4 kali dalam 1 tahun ya. Nah, cukup 18 kalau yang paling kecil itu pakai cruise ya, jalan-jalan pakai kapal pesiar itu kalau nggak salah cuma 6 ya Pak Debi. 5 diamond. 5 diamond yang paling kecil ya. 5 diamond aja. Jadi cukup kita menjual 5 paket diamond itu omset pribadi ya, bukan omset bro. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Sampai yang next ada yang 18 diamond itu sampai ke ke Eropa ya. Yang mereka kemarin ada yang baru pada pulang dari England ini, dari Inggris sama Scotland. Dari England itu cukup 18 poin atau 18 diamond. Ya, dahsyat sekali. Ada berapa orang kemarin Pak yang ke England dan Scotland?
ada 13 lah. Ya, berapa? Wow, 13 itu berarti hampir 200 orang. Next. Baik. Habis. Next lagi boleh. Tapi ini yang menarik ya, bonus tahunan ini, padahal bonus tahunan ini kan akumulasi ya dari jumlah pairing kan gitu. Betul. Padahal pairingnya sudah dibayar harian gitu. Iya, betul. Dibayar harian, tapi di akhir tahun kita diakumulasi lagi. Nah, perusahaan berbaik hati untuk memberikan kita reward lagi, ekstra tambahan lagi gitu dari bonus pairing ini gitu. Iya. Jadi dibayar 2 kali sebenarnya. Ya, sebenarnya ini tadinya rewardnya atau annual rank ini nggak ada ya, Pak ya. Bonus tahunan ini awalnya nggak ada ya. Cuma sponsor, pasangan, dan Unilevelnya ya. Nah, ini diadakan lagi apa perusahaan nggak bangkrut ya. Itu luar biasa baiknya AFC. Ya. Karena terlalu banyak keuntungannya, maka ditambahin lagi jenis bonusnya. Bahkan yang nggak ecek-ecek, miliaran gitu ya. Oke, next Pak. Udah habis sih. Habis, nah, trip juga berbagai macam sih ya. Ada tiap tahun juga udah mulai rutin untuk yang trip yang religi gitu ya. Ada umroh, ada umroh juga. Betul sekali. Gitu. Bisa dicapai ya dengan hanya penjualan pribadi saja loh. Tidak harus ada omset grup. Artinya tidak harus kita merekrut atau membina, membangun tim. Kita bisa jalan-jalan. Yang penting Anda punya omset pribadi penjualan. Nah, benar-benar tinggal bawa koper aja ke sana. Tinggal bawa koper. Hotelnya bintang 4 lagi ya, bukan hotel ecek-ecek juga. Bintang 4, bintang 5. Jadi seperti kemarin juga saya yang latar belakang saya backgroundnya itu di daerah Austria di Eropa Timur. Background saya di danau namanya Hallstatt. Itu memang salah satu bucket list saya yang sudah saya cita-citakan dari tahun 2004 Pak Andi. Dan sudah tercapai? Sudah tercapai dari AFC. Dahsyat, luar biasa. Wah, luar biasa itu daerahnya luar biasa indah sekali. Jadi pedesaan ada danaunya gitu. Indah sekali. Siap. Baik teman-teman. Jadi kesimpulan saya ya di AFC ini kita bisa dapat semuanya, baik dari sisi spiritualnya, baik dari sisi kesehatan fisiknya secara holistik, secara menyeluruh, maupun secara finansialnya. Ya, ingat kita harus mempersiapkan sebelum kita menua, sebelum kita tidak produktif lagi, sebelum kita sakit. Nah itu kita harus persiapkan dari sekarang. Ya, berapa nilai aset kita yang harus kita siapkan sebelum kita tidak produktif atau pensiun? Itu kurang lebih 5 miliar ya. Kalau kita dapat bagi hasilnya saja 0,5% per bulan, berarti dapat lumayan 25 juta. Ya lumayan lah ya, pensiun yang cukup menyenangkan kalau dapat 25 juta. Nah sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan aset ya sebesar 5 miliar itu? Saya rasa AFC yang jauh lebih tepat. Kenapa? Karena sudah banyak yang membuktikan punya penghasilan, bahkan sudah totalnya itu hampir kurang lebih 100 miliar ya. Nah nggak usah gede-gede deh, 10 miliar aja sudah lumayan banyak. Itu dia. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum kita pertanyaan, saya boleh ada sedikit tips ya. Tips kalau ingin ya berdasarkan pengalaman, kalau ingin sukses di dunia network marketing, ada rumus saya ada 4 nih. NIDI, ya gampang ya. NIDI, NIDI. Oke, NIDI. N-nya 1 niatnya. Ya, luruskan niat pertama untuk berbagi informasi, menolong kesehatan untuk orang lain. Barangkali ada ada kesempatan untuk hidup yang lebih panjang lagi, lebih sehat lagi. Niatkan untuk menolong finansial orang lain dan seterusnya. Ya, niatkan yang baik-baik. Insya Allah akan mendapatkan hal yang baik. Yang kedua adalah I, ikhtiar. Ya, maksimalkan ikhtiarnya, maksimalkan usahanya. Apa saja usaha di dalam bisnis ini? Yang pertama, Anda harus tulis yang namanya daftar nama prospek. Daftar nama orang-orang yang kita ingin ajak atau kita ingin informasikan tentang kesehatan dan kebaikan bisnisnya. Ya, lalu kita undang ke acara LOP seperti ini, baik online maupun offline. Ya, ikhtiar yang berikutnya kita presentasi kalau sudah bisa presentasi. Ya, dan selanjutnya kita pakai produknya. Jangan sampai mental calo atau hanya omdo. Ya, gimana sih rasanya atau seperti apa bubuknya? Ya, misalnya kayaknya sih asam-asam gimana gitu. Nah, berarti dia belum mengkonsumsi itu ya subarasinya. Nah, terus yang terakhir adalah ikhtiarnya hadir selalu di setiap pertemuan. Belajar terus, cas terus, kita punya semangat dan ilmu. Nah, D-nya apa? Jangan lupa doa. Ya, kalau kita berhasil karena kehebatan kita itu namanya sombong tanpa doa. Tapi kalau kita berdoa saja mengharapkan keberhasilan itu namanya bohong ya. Omdo. Nah, yang keempat adalah yang terakhir, ini yang paling sulit biasanya. Ya, termasuk saya itu luar biasa tantangannya, yaitu istiqomah atau persisten. Ya, apapun yang terjadi kita harus bisa sukses insya Allah di AFC bersama. Saya pikir itu yang kita jawab.
pertanyaan-pertanyaan mengenai produk dulu nih Pak Denny. Apakah, mohon penjelasannya Pak, apakah bisa sembuh pembengkakan jantung dan saraf kejepit? Nah, kebetulan nih Pak Dendi yang pernah mengalami dan alhamdulillah sudah membaik. Silakan Pak Dendi. Sekalian saya baca chatnya juga. Ya, ini pertanyaan pertamanya Pak Dendi. Ya, banyak ya kasus yang saraf kejepit itu udah banyak banget gitu. Karena yang kita harus tahu dulu kan, kenapa sih saraf kejepit gitu ya. Ada yang mungkin karena memang kecelakaan gitu ya. Ada yang karena dia posisi duduknya berulang, yang salah tapi berulang gitu ya. Sehingga dia ada bantalan-bantalan di sambungan tulang itu jadi membengkak, akhirnya menjepit di saraf-saraf yang ada lewat di depannya seperti itu ya. Nah, biasanya itu kan kalau tindakan medis yang udah parah memang harus kayak dilakukan kayak dikerok gitu ya, seperti itu ya, supaya bisa nggak menghalangi lagi gitu. Tapi memang ketika ajaibnya, ketika kita konsumsi AFC ini gitu ya, terutama di SOP Subarasi gitu ya. Tapi memang kita anjurkan kombinasi yang wajib kita konsumsi itu adalah SOP Utsukushi dan SOP Subarasi dulu di awalnya gitu ya. Kalau misalnya ada masalah dengan otak ya ditambahkan Hikari gitu ya. Tapi memang produk yang dua yang wajib harus itu masuk adalah supaya hasilnya bisa maksimal itu memang di Utsukushi dan Subarasi, gabungan kombinasinya gitu. Tapi nanti porsi banyaknya di mana takarannya itu akan disesuaikan dengan penyakitnya dan paten-paten fungsinya apa aja gitu, seperti itu. Oke. Jadi, kalau pembengkakan jantung gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk saraf kejepit, pembengkakan jantung memang lebih banyak nanti dikonsumsinya, takarannya lebih banyak di SOP Subarasi seperti itu ya. Supaya bisa terjadi regenerasi sel di jantungnya gitu ya, di tulang-tulangnya, sehingga nanti dia postur tulangnya itu akhirnya nggak ngejepit lagi. Karena saya waktu itu juga pengalaman di pangkal paha saya ada juga saraf kejepit di sana gitu ya. Selama beberapa tahun membuat saya nggak bisa berdiri seperti itu ya, berdiri 3 menit sakit banget. Tapi puji Tuhan setelah kita pakai dengan Subarasi ini, akhirnya sekitar 3 mingguan gitu saya nggak sadar saya udah bisa berdiri lebih dari 2 jam nggak apa-apa gitu, seperti itu. Nah itu juga ada yang udah 31 tahun kejepit juga, sama juga ya posisi badannya kalau berdiri udah bongkok banget gitu ya, kayak orang umur 90 tahun gitu ya. Itu juga membaiknya signifikan banget, akhirnya bisa jalan normal kembali gitu, seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu Katarina Baginta. Nah, yang kedua ada pertanyaan lagi nih. Selamat malam. Di dalam brosur ketiga produk AFC tidak disebutkan khasiat khusus untuk penyakit paru-paru, Pak. Sedangkan member saya ada yang bertanya bagaimana khasiat AFC untuk penyakit paru-paru tersebut. Mohon penjelasannya. Nah, memang kita di sini dari awal memang kita jelaskan bahwa ini kita tidak fokus ke penyakitnya. Kita targetnya bukan ke penyakitnya, penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit tulang kropos. Kita nggak fokus di sananya. Karena apa? Karena cara kerjanya produk ini dia itu bukan ke penyakit langsung, tapi fokusnya ke dua sel inti kita tadi, stem cell dan NK cell. Nah, stem cell itulah yang akan bertugas dan NK cell akan bertugas untuk memperbaiki, untuk mengatasi masalah infeksi parunya. Apa penyebabnya, virus kah, bakteri kah gitu ya, atau kanker kah? Itu akan dihajar sama NK cell kita sendiri. Nah, kemudian kerusakan organ parunya baru diperbaiki oleh stem cell kita sendiri, seperti itu. Jadi dua sel ini akan mencari sendiri mana yang sakit, mana yang rusak gitu ya, mana yang ada sel-sel abnormalnya gitu. Nah itu produk tadi Utsukushi aktivasi NK sel, dia bersihkan bakteri parunya, infeksi parunya gitu ya, virus parunya. Kemudian ada misalnya ada sel abnormal seperti kanker, tumor, itu akan dihajar sama NK sel kita yang diaktifasi oleh Utsukushi. Nah kemudian si Subarasinya ngaktifasi stem cell akan ngedeteksi parunya rusak nih karena kanker, karena virus, karena bakteri, sehingga dia fungsi nggak normal, dia akan regenerasi buat sel paru lagi, seperti itu. Jadi semuanya satu persatu gitu ya, seperti itu. Nah, untuk membuka kayak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah gitu ya, itu lebih di Utsukushi. Pokoknya Utsukushi itu konsep utamanya dia fungsinya untuk bersih-bersih semuanya, dibersihkan dia gitu. Ya si Subarasi memperbaiki seperti itu secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti itu konsepnya. Jadi kita nggak perlu detail gitu ya. Kalau kita jelaskan satu persatu organ tubuh kita penyakitnya, itu kayak manual buku apa namanya? Mesin mekanik mobil gitu ya, yang tebal banget gitu ya, mesin pesawat gitu ya. Oh, perbaiki ini harus buka dulu halaman berapa gitu. Kalau kita dibuat metodenya sederhana sekali, karena itu kita nggak perlu cantumkan semua jenis penyakitnya gitu. Karena konsepnya kembali ke dua sel inti tadi gitu, yang akan memperbaiki keseluruhan tubuh kita. Sama kayak saya juga, sumbatan jantung saya waktu itu sampai 100% di 2 tempat gitu ya. Nah, tapi memang kasus saya agak beda sedikit karena memang saya sudah konsumsi ini sebelum saya sakit. Nah, jadi itu juga salah satu yang lupa saya angkat tadi ya, bahwa sebenarnya itulah pentingnya kita menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Kita sama juga istilahnya seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika kita sudah konsumsi produk ini sebelum kita sakit,
tubuh kita tuh sudah lebih dari siap untuk menghadapi penyakit tadi, serangan tadi seperti itu. Sehingga kita bisa selamat istilahnya gitu ya dari penyakit kritis tadi seperti itu ya. Banyak dari beberapa orang yang tidak punya kemampuan regenerasi sel yang cukup memadai, itu banyak yang pasti sudah meninggal kena sumbatan jantung 100%. Gitu ya. Dan harus di bypass pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak bypass, harus 90% udah bypass gitu. Nah, ini kemurahan Tuhan saya bisa kenal produk ini dan saya konsumsi sebelum saya sakit. Sehingga ketika jantung saya sudah tersumbat gitu ya, ini pun karena salah saya sendiri gitu ya, nggak menjaga makanan gitu ya. Saya merasa aman, saya udah konsumsi SOP, saya udah konsumsi produk dewa nih, jadi nggak kita kebal sama penyakit gitu. Enggak gitu, ternyata pas saya makannya juga bablas, kolesterolnya lebih banyak yang menumpuk di pembuluh darah jantung saya gitu. Akhirnya tersumbat 2 tempat loh 100% gitu. Nah, tapi karena sistem sel tadi sudah ready, sudah aktif, ketika dia mendeteksi jantung saya sudah tersumbat di 2 tempat gitu ya. Nah, jantung yang pembuluh darah jantung saya sebelah kanan itu pun sudah dari kecil cacat ternyata dari kecil nih. Terlalu kerdil, jadi nggak ada darah yang lewat dominan di kanan. Jadi yang nyoport jantung saya cuma yang kiri posisinya gitu. Yang utamanya yang besar tuh, jalur utamanya. Nah, itu yang tersumbat teman-teman. Di 2 tempat, ada satu lagi di ujung cabangnya gitu. Nah, ketika dia sudah tersumbat, nggak bisa diperbaiki lagi, stem cell ngelihat masalah tadi, dia bikin solusinya sendiri teman-teman. Ini luar biasa banget kan gitu. Dia bikin pembuluh darah baru, dia bikin banyak sekali pembuluh darah baru dan langsung dia bypass sendiri. Sehingga nyawa saya bisa selamat seperti itu. Nah, itulah manfaatnya kita jaga kesehatan sebelum kita sakit gitu ya, supaya kita bisa masih tidak posisi tidak kritis banget nanti pas lagi terserangan. Karena banyak kan orang yang sudah tersumbat 60%, itu pasti ngos-ngosan, 70% pasti ngos-ngosan kalau jalan gitu. Nah, ini karena saya sudah terjadi regenerasi sel pembuluh darah, itu saya sampai lari-lari sampai ya meskipun sumbatan 100% nggak pernah ngos-ngosan gitu, nggak terasa seperti orang kesumbat gitu. Nah, itu memang salah satu kasus yang agak beda gitu ya. Tapi memang ada beberapa kasus yang ketika dia sudah tersumbat 70%, 90%, bahkan 100%, memang tetap harus dilakukan tindakan medis gitu ya untuk menolong kondisi kritisnya tadi gitu ya. Entah itu pasang ring atau nggak dikasih obat apa gitu ya, untuk menekan jantung bengkaknya atau apapun, dikasih pengencer darah, itu tetap harus dilakukan gitu ya. Nah, karena kita dari dalam, kita bantu ini dikombinasi dengan obat dokter tadi, dengan diberi jarak, nah itu akan membantu proses tubuh kita meregenerasi kerusakan perbaikan-perbaikannya. Karena obat tidak bisa memperbaiki kerusakan organ tubuh kita. Dia hanya menekan gejalanya aja, gula darah tinggi diturunin pakai obat gitu ya. Tapi kalau pankreasnya rusak ya gulanya akan tinggi terus, harus pakai insulin terus, nggak habis-habis, akhirnya ginjalnya rusak gitu ya. Nah, sementara kita di sini memperbaiki organ tubuhnya, meregenerasi organ tubuh bisa normal kembali gitu. Baik, next pertanyaannya ini ada 2 pertanyaan yang sama ya, dari Juliani dan Paulina. Pertanyaannya, berapa lama nih ini kasusnya Pak Reddy sendiri ya, sehari berapa saset dan berapa lama ya sembuhnya itu Pak pengobatan? Ya, jadi memang tiap penyakit kita takarannya beda-beda tiap orang ya. Kadang-kadang ada yang beruntung, kalau dia beruntung ya hanya dikit aja gitu ya. Tapi memang targetnya kalau kita ada pasti orang kalau kesumbat kolesterol tinggi pasti darahnya kental gitu ya. Nah, untuk normalkan darah itu minimal kita butuh 4 saset minimal ya, 4 saset. Kalau bisa lebih baik lagi gitu. Dikasih lebih banyak lagi lebih baik lagi gitu, karena itunya akan lebih banyak. Memang tapi kita ada panduan umumnya lah seperti itu ya. Kalau sakit-sakit ringan 2 saset per hari gitu seperti itu. Jaga kesehatan 1 saset per hari cukup. Kalau udah mulai berat-berat bisa 4 saset, bisa 6 saset, bisa disesuaikan sama komplikasinya, usianya gitu ya. Makin usianya dia lanjut, makin perlu perbaikan sel yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau dia penyakitnya berat, perlu takarannya lebih banyak lagi, komplikasinya besar. 4 saset ya per hari minimal, waktu itu ya. Minimal, waktu itu yang Pak Deddy sendiri. Waktu pas saya udah kesumbat 100%, awal-awal 2 minggu pertama saya bisa minum sampai 6 saset per hari subahnya gitu. Isunya 4 saset gitu. Tapi beberapa ada orang yang dia minum konsumsi 2 saset juga membaik juga, ada juga seperti itu. Jadi kita punya target umum gitu ya, tapi ada efek samping Pak Deddy, misalnya kalau konsumsi efek samping nggak ada. Yang ada memang namanya dari dokter-dokter yang edukasi kita itu sebutnya lebih ke proses perbaikan atau healing crisis gitu ya. Jadi ketika racun-racun dikeluarkan, dibersihkan sama oleh Utsukushi dan Soberasi, itu badan kita seperti penyakitnya dikeluarkan semua gitu. Akan merasa nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang gagal ginjal, cuci darah di bulan-bulan pertama bisa aja pas dia dicek darah, malah semuanya akan menurun tuh, jadi jelek, kayak sepertinya jelek gitu ya. Kreatininnya tambah tinggi, fungsi ginjal menurun, karena apa? Racun-racunnya lagi pada keluar semua, kedeteksi sama cek darahnya, sehingga kelihatannya jadi lebih buruk. Tapi ketika proses healing crisis atau detoxnya itu sudah lewat dan dilewati, jangan dihentikan ya teman-teman ya. Kalau terjadi proses detox, kita punya beberapa pilihan tuh bisa kita ambil. Kalau kita sampai nggak tahan, misalnya
ada yang kalau sakit jantung berapa orang yang konsumsi ini, ada beberapa orang, nggak semuanya ya, yang tiba-tiba jadi bengkak kakinya karena dia 30% ya. pas lagi dia konsumsi langsung banyak, maunya pengen sembuh gitu ya. Cepat. Padahal kan kita harus kasihnya ini bertahap gitu supaya nggak terlalu kaget gitu ya, supaya tubuh kita adaptasi dulu. Kadang-kadang saya bikin hati dulu untuk orang yang usia lanjut gitu ya, supaya dia nggak terlalu kaget badan, karena ini makanannya yang super sehat sekali teman-teman gitu ya. Ketika makanannya super sehat ini masuk, tubuh kita kayak baru kenal gitu ya, semuanya diperbaiki, dia reaksinya seperti itu. Ada yang kaget, ada yang biasa aja nggak ada apa-apa gitu. Tapi kita kasih bertahap, dari 1 dulu, naik ke 2, naik ke 4. Kecuali kalau dia kondisinya udah koma, udah kritis, ya nggak bisa merespon, kita kasih langsung takaran tinggi nggak apa-apa gitu, seperti itu. Tapi sebaiknya hari-hari pertama itu dinaikkannya bertahap seperti itu. Nah, untuk berapa lama sembuhnya memang kita kasih waktu minimal 6 bulan seperti itu proses perbaikan. Ada yang nanti lebih cepat, ada yang lebih perlu waktu lebih panjang, tergantung komplikasinya seperti itu. Nah, memang ketika nanti sudah mulai membaik dan stabil dari hasil lab dokter ya, dari hasil lab dokter, nanti jumlah takaran bisa kita turunin pelan-pelan juga gitu kalau udah stabil ya. Jangan pas lagi udah sembuh nih, udah langsung di stop, jangan. Ya, pelan-pelan harus turunin pelan-pelan juga gitu, seperti itu. Karena apa? Apalagi kayak kanker gini ya, kayak kanker misalnya, itu kan proses perusaknya kan terjadi tiap hari, tiap detik, tiap jam gitu ya. Nah, itu juga perlu perlawanan yang non-stop juga gitu, nggak bisa di langsung tiba-tiba di stop gitu, seperti itu. Benar-benar kalau sudah di titik aman, misalnya orang yang cuci darah misalnya nilai amannya kreatinin 4 gitu ya, di bawah 4, nah baru takarannya mulai diturunin. Fungsi ginjalnya minimal 60 misalnya gitu ya, atau enggak di atas 15, baru mulai diturunin pelan-pelan gitu. Jangan tiba-tiba udah mulai enak nih, udah langsung diturunin, di stop, jangan gitu. Kita harus tetap diberikan perlawanan untuk penyakitnya gitu, supaya penyakitnya nggak keluar lagi, dia nggak muncul lagi, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Dendi. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga tentang bisnisnya boleh ya, silakan di kolom obrolan. Untuk speech delay, kalau minum 1 saset setiap hari untuk anak umur 6 tahun, bisa sembuh dalam berapa lama ya Pak? Dan apakah ada efek pembersihan atau detox setelah minum Hikari? Saya minum Utsu, sempat 1 hari saya BAB. Berarti udah ini banget tuh, ususnya udah bermasalah banget gitu. Itu kan nanti diperbaiki ya, maksudnya pergerakan usus gitu. Ada yang waktu itu BAB-nya juga banyak, hitam, bau, ada yang buang anginnya terus-terusan gitu ya, seperti itu. Macam-macam nih reaksinya gitu. Tapi ini lebih kita bilangnya ke reaksi, bukan efek samping gitu ya. Karena ini kalau sudah ada paten fungsi, dia berarti terjadi proses perbaikan, bukan proses efek samping gitu. Kalau efek samping itu berarti dia ada yang nggak cocok, atau nggak ada yang berlawanan, kontradiksi atau apa gitu. Kalau ini enggak, ini pasti dia terjadi proses perbaikan. Nah, kalau untuk speech delay, banyak kan rata-rata dia kelihatan kok dalam 1-3 bulan sudah kelihatan perbaikannya gitu. Nah, ini kan banyak kasus-kasus yang anak kebutuhan khusus gitu, yang saya bantu dampingi gitu. Itu kelihatan sekali itu perkembangannya dalam waktu. Biasanya terjadi perbaikannya rata-rata pola tidurnya dulu gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis gitu ya. Jadi rata-rata mereka pola tidurnya kacau, berantakan, sampai subuh-subuh jam 3 jam 4 baru tidur. Ini hari keempat udah mulai normal, jam 9 jam 10 udah mulai tidur, ngantuk dia, seperti itu. Terus yang ngamuk-ngamuknya, yang kita bilang sebutnya istilah tantrum gitu ya, itu juga berkurang dalam waktu beberapa minggu gitu, sebulan gitu, seperti itu. Nah, terus bulan keduanya udah mulai interaksi sama teman-teman seumurannya, seperti itu. Nah, jadi beda-beda, ada yang cepat banget gitu ya, ada yang kasusnya luar biasa cepat sekali gitu ya, dalam waktu sebulan, 2 bulan, bahkan yang pernah saya dampingi itu dalam waktu berapa jam udah ada perbaikan gitu, seperti itu. Ada yang orang yang stroke udah berapa tahun gitu ya, ketika dikasih baru 1 saset, 1 jam udah bisa duduk gitu, seperti itu. Padahal sebelumnya hanya geletak aja di ranjang, seperti itu. Ada yang perlu 2 bulan, ada yang perlu 3 bulan, ya tergantung takarannya, usianya gitu ya, komplikasinya, seperti itu. Tapi memang nanti bisa ditanyakan kepada orang yang mengundang teman-teman semua gitu ya, minta takaran itunya, umumnya, takaran standarnya gitu ya, targetnya. Kalau stroke ini berapa, harus stroke-nya udah kankernya udah stadium berapa gitu ya, udah cuci darahnya udah berapa kali seminggu, semuanya ada takaran umumnya, dia targetnya itu berapa gitu. Ya, yang itu harus kita kasih tahu gitu ya, supaya mereka juga bisa tahu ya, harus berapa banyak ya harus konsumsi, berapa lama dia bisa mulai membaik gitu ya. Sekali lagi kita nggak bilang bisa sembuh ya, nggak boleh, karena itu di iklan obat pun nggak ada ya kata-kata yang boleh bilang sembuh gitu ya. Tapi semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Ya, tapi kalau sudah ada paten fungsi ini pasti ada perbaikan gitu. Karena paten fungsi itu sama seperti obat juga gitu ya, kayak paracetamol. Mereka punya paten fungsinya untuk meredakan sakit kepala dan nyeri gitu ya, seperti itu. Itu atau nggak demam pasti terjadi. Tapi kan waktu perbaikannya berbeda-beda. Ada yang sejam udah mulai membaik, ada yang besatannya udah mulai membaik. Tapi kalau sudah ada paten fungsi seperti AFC ini pasti dia. Next Pak Dendi, berapa paket konsumsi Todo AFC bisa sembuh dari penyumbatan jantung? Lagi ya? Nah, itu juga sama ya. Itu juga sama. Kalau misalnya makin banyak dari kita. Paulina, maksudnya 6 saset Suba plus 6 saset
Utsu ya. Jadi 12 saset per hari. Oh ya, waktu itu saya usunya lebih dikit sih waktu itu. Usunya 4 sasetan per hari. Nah, Pak Dendi sudah melakukan cek ulang jantung setelah menaikkan dosis. Apakah Bapak juga ada melakukan gerak badan ya, pagi? oh iya, saya bisa push up sehari bisa 300. Wah, kalau lagi kepengen bisa sampai 300 gitu ya. Kalau misalnya lagi capek-capek ya 200-an gitu. yang awalnya lari-lari pagi aja udah ini ya, yang pada saat kena penyumbatan itu cepat capek ya Pak ya, sebelum Oh, membaik. saya kasusnya agak beda karena udah regenerasi sel duluan, jadi nggak terlalu berasa dia itunya, Oh, saknya gitu. oke. Kemarin Terakhir cek ulang jantung, kemarin sempat cek ulang jantung sudah bagus sih. oh, intinya ada data dan faktanya ya Pak ya, Iya. bukan berdasarkan testimoni doang. Kita semua ada hasil labnya semua. Oke, selamat malam. Untuk fungsi ginjal apakah bisa proses perbaikan atau hanya mempertahankan prosentase terakhir? Nah, ini kemarin ada yang paling kecil yang pernah kita tahu sampai tinggal 3% Ya, itunya Ibrahim. fungsi ginjalnya gitu. Ibrahim. Yang kalau di hasil lab biasanya minimal mereka harus di atas 60 dia fungsi ginjal gitu. Kalau di bawah 60 udah mulai gagal. 15 udah gagal ginjal kronis lah gitu, seperti itu. Ini 3%. Di bawah 15. Bisa 3%. tanpa cuci darah lagi ya? Ya, sekarang bisa normal gitu. Saya waktu itu terakhir juga dampingi ada yang di daerah Jawa Timur juga sama itu. Kreatininnya pertama 14 atau 16 lah gitu, seperti itu. Cuci darah 2 kali seminggu, fungsi ginjal 35%, 5% kalau nggak salah gitu, seperti itu. 5% aja Nah, itu dengan, baru 2 kali seminggu ya? terus kemudian tapi 2 kali seminggu mungkin durasinya lebih panjang ya per cuci darahnya gitu. Per cuci darahnya durasi lebih panjang. Nah, itu juga akhirnya turun jadi kreatinin dari belasan, 16 dari 14 jadi akhirnya jadi 6 sekarang, seperti itu. Dan itu juga dia udah hampir nggak cuci darah lagi seperti itu. Dan juga fungsi ginjal juga meningkat juga gitu. Sampai ada beberapa orang juga yang pas lagi dicek fungsi ginjalnya udah naik sampai 80% gitu, seperti itu. Itu udah dikatakan sembuh luar biasa lah gitu, udah membaiknya signifikan sekali gitu. Karena di atas 60 udah dianggap udah mulai membaik juga signifikan gitu, seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat di sini ya, persentase tingkat hidup kita yang tinggal 20% atau 30%, itu kita bisa naik di atas 50% aja, itu udah lebih dari cukup sebenarnya gitu. Baik. Kita udah bisa. Oke, masih ada lagi nih, kayaknya pertanyaannya semua tentang produk nih. Nggak ada yang mau bisnis apa ya? Selamat malam Pak, mau tanya kebanyakan konsumsi, apakah kebanyakan mengkonsumsi AFC bisa mengganggu ginjal? Justru sebaliknya ya? Tadi kayak mungkin, obat? mungkin nggak. Ya, tadi mungkin baru ikut masuk ke belakangan kali ya. Kita bahas juga bahwa sebenarnya untuk ginjal ini banyak banget yang sudah membaik signifikan lepas dari cuci darah gitu ya. Karena untuk khusus yang kasus ginjal, kita justru seperti tadi yang kita jelaskan bahwa produk ini tidak mengintervensi organ tubuh kita sama sekali gitu loh. Beda dengan suplemen, beda dengan herbal, beda dengan obat yang langsung melakukan intervensi kepada organnya langsung yang sakit gitu ya. Kalau jantung pakai obat jantung, tulang kropos pakai suplemen tulang gitu ya. Kalau misalnya ini pakai vitamin apa gitu, herbal apa gitu per organ dia kan. Nah, kalau kita enggak. Kalau kita ginjalnya rusak gitu ya. Nah, si Subadasi ini bukan untuk ginjal. Subadasi ini hanya untuk mengaktifasi sel induk kita. Sel induknya kita, stem cell namanya. Nah, sel itu memang yang satu-satunya sel yang bisa memperbaiki seluruh kerusakan organ tubuh kita. Nah, kita Subadasi ngasih makan Subadasi ngasih makan stem cell. Caranya gimana? Bisa lewat, alternatifnya bisa lewat penaburan bubuknya di bawah lidah sehingga tidak melewati ginjal sama sekali gitu. Ketika kita tabur bubuknya di bawah lidah, dia akan langsung masuk ke pembuluh darah, langsung menuju ke stem cell kita, ke sel induk tanpa melewati ginjal. Seperti itu. Nah, ketika stem cell dia aktif, punya tenaga ekstra untuk memperbaiki itu, dia akan langsung mendeteksi sendiri, oh ginjal rusak, dia buat sel ginjal baru. Regenerasi sel ginjal yang akhirnya fungsinya normal kembali. Terakhir, ini pembengkakan jantung dosis subahnya berapa ya Pak? Dosis. Nah, itu tergantung komplikasinya. Kita punya standar takaran kalau misalnya untuk yang sakit-sakit ringan ya 2 saset per hari masing-masing gitu ya, utsu subahnya seperti itu ya. Utsu penting ya teman-teman ya. Memang karena apa? Selama kita makan yang nggak bagus ya, pasti semuanya makan pernah nggak bagus lah gitu ya, banyak minyak, lemak, santan, jeroan ya, makanan minuman kimia, obat-obat kimia, itu semua mengendap di usus kita gitu ya. Akhirnya semua sel tubuh kita kekurangan nutrisi akibat usus kita kotor, akhirnya penyerapan makanan dari sayuran-sayuran, buah-buahan yang kita makan sehari-hari nggak bisa terserap dalam badan kita, akhirnya semua sel tubuh kita kekurangan nutrisi, kurang jadi kropos, jantung jadi rusak, darah jadi kental gitu ya, imun jadi lemah, jadi autoimun, jadi kanker, macam-macam gitu, mata jadi buram gitu.
jantung jadi bengkak. Nah, ketika ususnya ini dibersihkan pakai usus fusi, pakai probiotiknya, akhirnya penyerapannya jadi maksimal. Nah, akhirnya proses regenerasi selnya, perbaikan untuk jantungnya, tulangnya, parunya, mata, otak, semua, kulit, rambut, kepala, liver, limpa, semuanya itu akan menjadi signifikan ya semuanya gitu. Nanti takarannya itu kalau misalnya ringan-ringan ya 2 saset per hari, kalau misalnya dia mulai lebih parah 4 saset per hari dan bisa lebih seterusnya gitu, seperti itu. Jadi nggak ada dosis ya di sini, bukan dosis karena itu kan bukan obat kimia. Di kita kan kita lebih menyebutnya takaran gitu ya, berapa saset gitu seperti itu. Kalau dosis sudah pasti. Tapi kalau karena ini dia kategorinya di BPOM makanan, ya itu kita nggak terbatas sebenarnya, mau berapa pun boleh. Ada yang waktu itu kalau lagi zaman COVID Parno dia minum 1 hari 1 box untuk kursi gitu, nggak apa-apa juga. Gitu. Yang itu yang autis apa ADHD itu yang di Papua yang konsumsi 6 box ya Pak? 12 box. 12 box 300 Satu berapa ya. 300 berapa saset gitu kan. Nggak apa-apa juga gitu. Okay. Baik, ini tadi kita sudah jawab ya. Yang terakhir tadi kalau hipertensi sudah ada belum? Pak, kalau yang penyakit dan DM dan hipertensi sudah ada yang sembuh total atau dan tidak perlu konsumsi. Terus kalau berhenti apakah ada risiko kumat kembali? Nah, ini kan yang bedanya sekali lagi gini ya. Bedanya obat. Ini kumpulannya sama nih kategorinya. Obat, suplemen herbal, vitamin itu sama tuh, satu kumpulan. Jamu. Sedangkan kita makanan, jamu itu kumpulannya yang kiri lah misalnya gitu ya. Si A, kumpulan A misalnya, si A ini ada obat, ada vitamin, suplemen herbal, vitamin, jamu apa segala macam di A nih. Nah, sedangkan kita ini di B, ini kita hanya makanan golongannya kita makanan gitu, seperti itu. Nah, makanan khusus untuk stem cell gitu ya. Stem cell yang tugasnya untuk memperbaiki, meregenerasi fungsi organ tubuh kita yang rusak, yang fungsi yang normal itu diregenerasi lagi kerusakannya sehingga fungsinya menjadi normal. Pankreasnya bisa menghasilkan insulin alamiah kembali sehingga gula darah normal, terus kemudian darahnya jadi normal kembali, nggak kental lagi, sehingga apa? Akhirnya tubuh kita jadi normal. Memang tidak itu, tapi memang tetap harus jaga pola makan, pola hidup sehat seperti itu. Kalau misalnya resiko kumat ya pasti bisa kumat lagi kalau dia nggak jaga pola hidup sehatnya nggak dijaga seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah menjaga, itu tidak akan kambuh-kambuh lagi, nggak ada gitu, seperti itu. Oke. Baik. Terakhir nih untuk produk ya, karena masih ada lagi nih ternyata di bawah yang bisnis ini. Apakah pasien yang sedang diinfus di rumah sakit ya, boleh konsumsi AFC Pak? Oh ya, ini pengalaman yang banyak sekali yang agak ada kendalanya gitu ya. Karena beberapa tenaga medis atau dokter yang terutama yang di instalasi gawat darurat gitu ya, atau enggak di perawatan yang lagi di koma atau apa, kadang-kadang memang kalau misalnya mereka belum dapat informasi yang tepat mengenai AFC, mereka nggak mau risiko dokter, mereka akan tolak gitu ya, seperti itu. Oh, nggak boleh digunakan gitu ya. Tapi beberapa ada yang berhasil menjelaskan bahwa ini kategorinya makanan dok gitu, dokter gitu. Ini nggak mengintervensi organ tubuh kita sama sekali, tapi hanya untuk ngasih makan ke NK cell sama stem cell seperti itu. Nah, jadi nggak ada mengintervensi obat-obatan mereka dari rumah sakit, nggak mengintervensi organ tubuhnya juga. Itu rata-rata ketika sudah disampaikan informasi yang tepat, itu akan dibolehkan seperti itu. Tapi bukan diinfus ya, lewat selang makanan, sonde. Kalau infus kan dia ke darah, bukan diinfus. Jadi dia akan diberikan lewat sonde, dan itu juga pihak rumah sakit yang lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya kebetulan kita beruntung dapat dokter yang sudah tahu ini kegunaannya, justru akan dianjurkan untuk diberikan ini gitu. Karena banyak banget orang-orang koma, kondisi koma gitu ya, atau enggak dia pas lagi stroke atau yang lain-lain, ketika dia sudah dioperasi atau lakukan tindakan medis, itu akan si AFC ini, produk AFC ini akan sangat membantu untuk mempercepat proses pemulihan seperti itu. Kayak yang dilakukan oleh dokter Tommy di Jayapura, di rumah sakit di rumah sakit di Jayapura lah gitu. Jadi orang yang habis kecelakaan, yang otaknya pendarahan gitu ya, ketika habis dibersihkan, itu juga persentase kehidupannya tinggal berapa persen, 5% atau berapa persen. Ketika diberikan AFC ini, perbaikannya sangat signifikan sekali, sehingga dalam waktu 2 minggu sudah boleh dibawa pulang itu ya pasiennya, udah bisa aktivitas lagi seperti itu. Cepat sekali dia proses perbaikan gitu. Baik. Nah, ada bisnis nih, Mas. Baik. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan tentang bisnis, saya boleh menyimpulkan ya, kenapa saya tertarik dengan produknya AFC. Karena berdasarkan data, fakta, ya, secara alamiah dan ilmiah, menurut saya gitu, data, fakta, dan logika. Apa data faktanya? Data bahwa penemuan terheboh abad ini adalah tentang stem cell. Ya, kata si pakar kesehatan itu, saya dapat dari YouTube atau Google, saya lupa, bahwa tidak ada satu zat pun yang bisa menyembuhkan tubuh kita kecuali diri kita sendiri.
Nah, siapakah yang bisa menyembuhkan itu? Allah atau Tuhan melalui stem cell dan NK cell. Jadi itu penting ya. Ada dua, ini sepasang nih. Ya, si stem cell inilah yang menjadi pabrik dan sebagainya, yang meregenerasi sel, yang memperbaiki penuaan tadi, karena kita spare part kendaraan aja itu harus diganti ya. Dipakainya nggak setiap hari, nggak setiap jam. Ini tubuh kita setiap hari, setiap jam dipakai terus, masa nggak diganti, diregenerasi. Nah, stem cell itulah yang berfungsi meregenerasi, ya, diganti spare partnya. Plus mempertahankan sebagai benteng dan tentaranya tubuh itu adalah NK cell. Jadi udah cukup rawat NK cell dan stem cell, selesai semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Oke, itu kesimpulannya. Jadi maaf, tanya bagaimana strategi dalam menentukan si A atau B, C ini cocoknya ditawarkan ruby, safir, atau diamond, dan bagaimana cara meyakinkan prospek tersebut, apakah harus sampaikan dulu apakah bisnisnya atau asiat produk aja mohon. Nah, ini 3 pertanyaan sekaligus nih ya. Pertama, strategi dalam menentukan dia mau ditawarkan ruby, safir, atau diamond ya. Menurut saya semuanya harusnya wajib diamond. Baik dia niatnya, kepentingannya bisnis maupun kepentingannya kesehatan, ya produknya itu harus pakai diamond. Kenapa? Untuk kesehatan minimal takarannya, bukan dosis kata Pak Denny tadi ya, minimal takarannya itu harus 6 bulan tuh pasang saset per hari, kali 6 paket itu 6 bulan gitu. Nah itu paket terapi untuk kesehatan. Terus paket bisnis ya minimal Anda diamond juga supaya nggak supaya tetap dapat bonus pass up-nya, supaya maksimal pairing-nya dapat gitu ya, bonus sponsornya juga dapat maksimal ya, sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi cocoknya yang mana ya, harus diamond gitu ya. Tapi jangan juga suruh maksa kalau dia nggak punya duitnya, tergantung kondisinya ya. Apalagi bisa di-upgrade. Bagaimana cara meyakinkan prospek tersebut? Apa yang harus disampaikan? Cara meyakinkan sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Kira-kira dia lebih butuh produknya, dia lebih mementingkan kesehatan, atau lebih mementingkan bisnisnya. Nah, masuk ke situ. Jadi kalau dia lebih mementingkan produknya, tidak terlalu butuh bisnisnya, nggak usah cerita bisnis. Udah cerita tentang kebutuhannya dia, ya, sesuai, atau hot button, sesuaikan dengan keinginannya dia, kebutuhannya. Terus bisnis dulu atau hasil produk, mohon panduannya ya. Saya pikir itu Pak Idik ya. Nanti kita ini mitranya Pak Haji Iding, Pak Denny, yang mitra kita ya. Oke. Yang kemarin baru diposting terakhir. Tapi dokternya sempat melarang pasien dikasih AFC, Pak. Wah, ini pertanyaan lagi nih Pak Denny nih. Ya, oh udah dijawab. Nanti kalau bisa dampingi ya. Baik, teman-teman, berdasarkan data menurut saya dalilnya juga ya, dalilnya bahwa tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya kecuali maut. Nah itu dia. Kenapa? Karena tubuh kita sendiri adalah dokternya, yaitu caranya adalah si NK cell. Terus kalau kita merasa ini mahal ya produknya, harganya tadi takarannya Pak Denny harus minimal 4 saset, 4 dikali 60 ribuan, 65 ribuan, berarti udah 250 ribuan gitu ya. Per hari kita harus konsumsi. Nah berarti 1 bulan 7 juta, benar nggak? 7 juta setengah. Nah kalau kita sudah punya penghasilan minimal 20 juta, 7 juta setengah nggak berasa apa-apa. Betul nggak ya? Penghasilan minimal 20 juta. Jadi ini sejalan ya, seiring sejalan seperti 2 mata pisau. Ya, baik penghasilan maupun kesehatan. Ini sama-sama penting. Mungkin itu Pak Denny, silakan kalau mau ditutup ya, kita kembalikan ke Angga, monggo. Oke, kalau dari saya sih sama-sama Pak. Silakan. Cukup juga ya. Kalau misalnya yes, ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Oke. Terima kasih. Kita kembalikan. Oke. Ya itu aja ya. Kayaknya pertanyaan semua udah terjawab juga, kan? Jadi itu aja teman-teman. Jadi kita akan ada acara seperti ini setiap minggunya. Nggak ada libur. Mau tahun baru, mau hari raya apa segala macam, pasti saya temenin ya teman-teman. Cuma tergantung. Tapi sejauh ini sih biasanya dapat ya pembicaranya ya. Tapi kalau saya ada, biasa pembicaranya nggak ada pun saya akan cari terus gitu ya teman-teman. Jadi akan rutin setiap minggu pasti ada acara seperti ini. Dan kita di hari Jumat lusa ini kita ada live Instagram bersama Dokter Islami. Kita akan bahas tentang produk, bahas tentang penyakit dan lain-lainnya. Tapi di Instagram ya, bukan di Zoom teman-teman. Dan jam 3 sore di hari Jumat. Itu kalian bisa tanya tuh sepuasnya. Dan Dokter Islami juga akan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya dibilang ringan, bukan ringan juga. Cuman lebih ke arah sehari-hari kali gitu ya. Jadi kalian bisa lebih
nyambung gitu loh, mau nanya apa dan lain-lainnya. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Pak Dandi dan Pak Andi untuk waktunya malam ini dan presentasinya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini. Selamat beristirahat semua. Thank you Bapak-bapak. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam konnichiwa.